wabarakatuh. Allah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda semua yang sudah hadir, akhwati fillah, mungkin ada single lillah, jomblo wati lillah ya yang hari ini hadir. Terima kasih sudah bergabung. Ini webinar yang the most anticipated mungkin bagi saya pribadi karena pengumumannya sudah sebulan yang lalu dan timnya Masya Allah bekerja keras ini di balik layar. Terima kasih sekali lagi karena sudah memberi undangan. Terhormat sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu topik yang ya menjadi passion saya memang, parenting, kemudian self development yang seputar itu. Dan hari ini topik ini sepertinya topik yang sudah sering dibahas ya di Indonesia. Sudah sering dibahas di Instagram, mungkin di YouTube ya, tentang inner child ya. What, why, and how to overcome it. Apa, bagaimana, dan kenapa. Ya. Apa, kenapa, dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Nah, itu judulnya hari ini. Seperti biasanya kalau dokter kembar kita punya poll ya. Hari ini saya pakai pertanyaan aja. Coba diketik di kolom chat, nanti insya Allah ini pertanyaan pertama. Coba Anda ingat ya, Antuna ingat semua, apakah pernah orang tua itu mengecam kita dengan kata-kata pedas saat kita itu masih kanak-kanak? Pernah nggak? Ini nggak ada judgement ya, silahkan. Kalau mau jawab alhamdulillah, kalau nggak ya juga nggak apa-apa. Oke, sudah banyak ini kayaknya pernah, nggak pernah. Oke, mayoritas pernah. Masya Allah. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Oke, ada yang tidak, Masya Allah. iPhone yang tidak ya. Ya, saya nggak tahu ini siapa iPhone, tapi kayaknya iPhone tidak ini, apa namanya, tidak pernah dimarahi oleh orang tua, which is good. Pernahkah Anda merasa bahwa Andalah yang selalu disalahkan jika ada hal buruk yang terjadi di rumah? Coba diinget-inget, masa kecil itu pernah nggak? Misalkan air tumpah, selalu ini kakak gitu ya, apalagi kata selalu ini adik, kok ini banget sih, ceroboh banget misalkan gitu. Oh pernah ya, anak pertama selalu jadi korban ya. Oke, Masya Allah ada yang tidak. Mungkin ada yang tidak ingat gitu ya. Pernah tapi tidak ingat atau berusaha untuk tidak diingat-ingat. Oke. Kemudian yang terakhir, secara umum bagaimanakah masa kecil Anda semua atau Antuna atau akhwatilah semua? Bahagiakah? Kurang bahagiakah? Tidak bahagiakah atau menyakitkan? Coba, Masya Allah pernah karena saya anak bungsu. Nah, ini berarti nggak tahu ya. Pilihannya 4 ini, bahagia, kurang bahagia, tidak bahagia, menyakitkan. Semoga tidak ada yang menyakitkan ya. Bahagia, menyenangkan, kurang bahagia, oke. Bahagia, alhamdulillah kalau bahagia. Jadi kayaknya bahasanya tidak perlu dibahas hari ini ya, karena semua sudah bahagia. Masa kecil, pernah ya dengar ungkapan masa kecil kurang bahagia gitu ya. Alhamdulillah ada yang kurang bahagia, ada yang bahagia. Secara memang kebanyakan dari kita karena kita sudah dewasa, kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dulu masa kecil, dimarahi dan seterusnya. Akhirnya kita menutup apa kenangan-kenangan negatif itu, dan kemudian apa yang muncul adalah kesimpulan bahwa saya itu bahagia gitu. Tapi kalau didik-dik bisa jadi belum atau masih ada. Oke, jazakallah khair jawabannya. Nah, pentingnya memahami karakter dasar kita. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris ya. Ini ungkapannya isinya begini. You're not a product of your past, but you're a product of what you carry from your past. Artinya apa? Anda itu bukanlah bentukan dari masa lalu, tetapi Anda adalah bentukan dari masa lalu yang Anda bawa. Jadi artinya kita itu bisa memilih mana sih masa lalu yang ingin kita selalu bawa atau kita selalu ingat saat nanti dewasa, mana masa lalu yang menyakitkan, dan mana masa lalu yang kita berusaha untuk berdamai dengannya, mana sih masa lalu yang indah, yang selalu memberikan suntikan energi, kebahagiaan saat kita mengingatnya, kitalah yang bisa memilihnya. Ya. Masalahnya kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana masa lalu itu berefek terhadap tingkah laku kita, maka cara kita bereaksi terhadap sesuatu atau bahkan kita tidak mengerti gitu ya, masa lalu mana sih masa lalu yang berdiam di dalam benak kita ya, yang membuat kita itu menjadi orang yang minder, orang yang introvert,
not that introvert is bad, bukan, atau yang membuat kita menjadi extrovert, atau membuat kita jadi orang yang cenderung pemalas, atau kita merasa harus selalu benar sendiri, selalu defensif kalau dikasih masukan orang, sulit menerima masukan dari orang lain, sulit mengakui kesalahan, cuek, tidak peduli, ya. Jika kita tidak paham mengapa kita merespon kejadian-kejadian dalam kehidupan kita itu dengan respon yang seperti tadi, ya, dengan default itu berarti dengan mode utama seperti yang saya sampaikan tadi, extrovert, minder, males gitu tadi ya, maka bisa jadi sebenarnya kita belum mengenal siapa sih diri kita itu yang sebenarnya. Ya kalau misalkan kita itu nggak mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berubah, bagaimana kita bisa mentargetkan saya ingin jadi orang yang lebih baik, misalnya gitu. Susah, karena kita nggak tahu sekarang itu kita dalam posisi kurang baikkah, tidak baikkah, sudah baikkah, ya. Kenapa? Karena tidak ada self-reflection di sana. Nah, jadi tahu apa yang harus diubah dan mengapa harus berubah atau mengapa harus diubah itu penting. Dan ini dibutuhkan sebuah proses introspeksi, gitu ya. Nah, seseorang ya jika kita ingin mengubah atau mentransformasi diri kita menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa orang yang berhasil atau sukses itu adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya kan? Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu adalah orang yang celaka. Lah kalau kita nggak tahu defaultnya kita, awalnya itu bahan dasarnya kita itu dari apa gitu ya, maka bagaimana mungkin kita akan bisa berubah? Bagaimana mungkin kita akan bisa berkembang? Nah, kalau seseorang itu sudah tahu mereka itu sebenarnya bahan dasarnya apa sih gitu ya, sebagai seorang manusia itu karakter dasar saya itu apa sih? Kekurangan saya itu apa sih? Apa sih yang membuat saya itu jadi super pede? Apa sih yang membuat saya jadi super minder? Apa sih yang membuat saya itu selalu cenderung marah? Apa sih yang membuat saya itu selalu nggak suka kalau diprotes orang, kesulitan menerima masukan, cenderung kelihatan cuek atau cenderung kelihatan sombong. Nah, kalau itu nggak kemudian ada refleksi, maka ya susah juga untuk berubah. Kalau misalkan dia sudah memahami hal ini, maka akan mudah baginya di kedepannya nanti dia memilih teman, akan mudah baginya memilih pasangan, karena tahu kalau misalkan masih jomblo ya, ini penting banget ilmu kayak gini. Kenapa? Karena nanti akhirnya tahu pasangan seperti apa sih yang sebenarnya cocok dan akan yang saya butuhkan. Misalkan saya itu orangnya minder, berarti saya butuh pasangan yang nanti akan bisa memberikan saya dorongan kuat supaya saya itu pede, orang yang gampang untuk memuji saya, ke orang yang tidak sungkan untuk menyampaikan lafaz, oh kamu hebat bun, kamu cantik dek, misalkan gitu. Saya butuh orang yang seperti itu, yang ekspresif mungkin gitu ya. Jadi ini penting. Kemudian yang lebih penting lagi, kalau mereka menjadi ibu, maka ini diperlukan untuk membesarkan anak. Karena kalau misalkan kita nggak tahu bahwa ada luka-luka, ada kekurangan-kekurangan yang tidak kita sadari, bisa jadi kita wariskan itu kepada anak-anak kita. Itu yang berbahaya. Kemudian ini juga penting untuk membina orang lain. Kalau kita ada dalam posisi misalkan seorang guru atau manajer sebuah perusahaan, atau mungkin kita punya bisnis kecil-kecilan tetapi punya orang yang menjadi bawahan kita, atau bahkan kalau misalkan kita punya seorang khotimat di rumah atau seorang pembantu helper di rumah misalkan, kita kan bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi kalau kita tahu karakter dasar kita atau karakter dasar manusia pada umumnya, akan mudah untuk membina orang lain, memahami orang lain, berempati kepada orang lain, dan membantu perubahan besar dalam diri orang lain. Dan ujungnya akan menjadi orang yang sangat resourceful, akan bisa membantu orang-orang di sekitar dia, membantu dirinya sendiri, dan positif untuk lingkungan di sekitar dia. Ya. Dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ya untuk mengubah masyarakat Jazirah Arab menjadi khairu ummah, itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat kebagusannya gitu ya. Beliau dalam kurun waktu 10 tahunnya itu di Mekah ya. Kemudian 13 tahun di Mekah, kemudian sisanya 10 tahun di Madinah, itu bisa akhirnya membentuk sebuah civilization atau masyarakat yang memimpin 2/3 dunia selama berabad-abad lamanya.
Apa alasannya? Yang pertama, karena memang Islam itu cocok sesuai dengan fitrah manusia dan bisa diterima oleh akal. Tapi yang kedua, yang terpenting, yang bagian yang penting, beliau sebagai seorang pengemban Islam, beliau seorang dais, beliau seorang anggota masyarakat, seorang suami, seorang pemimpin, beliau paham betul karakter manusia dan beliau tahu bagaimana cara menghadapinya. Banyak kalau kita lihat contoh-contoh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berbicara dengan seorang Arab Badui, itu cara merespon beliau sangat berbeda. Kenapa? Orang Badui itu simple minded. Dia simple cara berpikirnya, nggak aneh-aneh. Jadi ketika orang Badui ketika Allah bertanya, Rasulullah SAW bertanya kepada seorang Arab Badui, bagaimana kamu bisa membuktikan keberadaan Allah? Aku bisa melihat dari jejaknya onta, misalnya gitu ya. Itu sudah cukup bagi Rasulullah jawaban seperti itu. Dan ketika Arab Badui itu bertanya sesuatu, Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan jawaban yang simple. Tapi ketika ada sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, misalkan ya pertanyaannya, apa sih satu action, satu amal yang nanti akan bawa ke surga? Nanti kalau kita baca hadis Rasulullah banyak jawabannya. Ada yang la taghdab balakal jannah, jangan marah. Kemudian fir Allah, ittaqillah, ya jawabannya macam-macam. Karena memang apa namanya, menurut muhaddisin ini didasarkan pada memang hadisnya nanti berlaku untuk seluruh manusia, tetapi jawaban Rasulullah itu sangat disesuaikan dengan karakter dari si penanya, kekurangan si penanya. Kayaknya ada yang belum mute ya, mau mute insyaallah. Oke, jazakallahu. Itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pemahaman di dalam Islam itu didorong bagi kita sendiri untuk paham akan karakter dasar kita, siapa kita, dan juga ini akan memudahkan kita memahami orang lain. Ya, yang menarik ya, aspek mengetahui siapa diri kita sebenarnya dalam tatanan kejiwaan, mental, psikologis ya. Kita sebagai manusia itu nanti akan berperan besar atas sukses tidaknya seseorang itu dalam menjalin hubungan. Kalau kita ingin tahu siapa kita sebenarnya, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sih orang terdekat kita menilai kita, gitu ya. Kalau orang itu sudah aware dengan siapa dia, ya, karakter dasar dia, maka dia akan mudah nanti menjalin hubungan pertemanan, pernikahan, dalam pekerjaan dengan kolega, pendidikan dengan anak-anak didiknya, dengan gurunya, ya. Terlebih lagi peran utama kita al-baratul bait sebagai orang tua mendidik anak-anak ke depannya. Bayangkan efeknya. Efeknya luar biasa. Makanya ini sesuatu yang penting gitu ya untuk kita pahami dan untuk kita bahas. Akhirnya benar juga ya pepatah orang Inggris yang mengatakan we all grow older but only some grow wiser. Artinya apa? Semua orang itu bisa tumbuh tua, bisa menjadi tua, tetapi tidak semuanya itu menjadi dewasa atau menjadi apa namanya? bijak gitu ya. Bijaksana. Nah, itu dan untuk bisa mendapatkan pemahaman ini, pemahaman siapa saya sebenarnya, dibutuhkan look inwardly atau introspeksi. Kita perlu melihat siapa diri saya. Layaknya sebuah rumah ya, sebuah rumah. Kita itu perlu membenahi keadaan di dalam rumah. Jika ada yang rusak, kita perbaiki. Jika ada yang kotor, kita bersihkan. Jika ada yang bagus, dirawat dan dipertahankan. Ya, gitu ya. Percuma rumah itu nampak indah di luar, tapi di dalamnya rapuh, di dalamnya kotor, bobrok, bahkan berantakan dan nggak bisa dilihat, nggak bisa dikenali ini ruang tamu apa ruang tidur misalnya gitu ya. Ya, yang ada itu ada kekacauan. Ya, mungkin awalnya kekacauan ini nggak kelihatan dari luar, ya nggak terindra dari luar, tetapi pelan, namun pasti efeknya pasti suatu saat akan kelihatan sampai keluar halaman, gitu ya. Khawatirnya jika ini tidak terdeteksi sejak dini, maka yang ada akan butuh waktu yang lama untuk membenahinya, ya kan? Kalau kotoran itu masih setengah sentimeter, gampanglah membersihkannya. Kalau itu sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, subhanallah, sulitnya minta ampun. Makanya kalau kemudian kita bicara inner child, nanti dari mana sih sumber inner child? Saya sampaikan. Jadi kalau bobroknya inner child itu tidak kemudian dikenali dan disembuhkan, maka efeknya itu bisa sulit atau lama untuk menyembuhkannya, ya. Dan sebagai manusia harusnya lah ya bukan sekali waktu ya, mungkin sesering mungkin di dalam Islam kita diajarkan ya untuk menata nafsiyah kita, jiwa kita, mental kita ya. Jadi kalau kita jarang mengunjungi our mental jiwa psikologi kita, kemudian nggak mengecek kebersihannya, nggak mengamati bentuk dan desainnya itu di dalamnya kayak apa, nggak mengidentifikasi kekurangan dan kelebihannya ya, yang muncul maka muncullah efek buruk yang itu berupa
bisa jadi ketidaknyamanan, kesedihan, marah, bad mood yang tidak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba aja meledak gitu ya, atau bahkan bisa jadi kita tidak betah dengan diri kita sendiri. Kita tidak suka dengan diri kita sendiri. I hate myself. I just don't like. I always think negatif misal gitu. Saya itu kok negatif banget. Saya benci deh. Selalu negatif. Kok nggak bisa sih keluar dari cycle negative thinking ini misalnya gitu. Kita jadi nggak nyaman dengan diri kita sendiri, nggak happy dengan diri kita sendiri. Kalau kita sendiri udah nggak happy dengan diri kita sendiri, walaupun rumahnya luar itu gedong, punya suami yang kaya raya gitu ya, tampan, beriman, segala macam impian manusia, tetap aja kita nggak bisa happy. Gitu ya, karena happiness itu ada di dalam diri kita, dari dalam diri kita ya. Dan inner child itu adalah bangunan lama yang ada di dalam rumah kita, di dalam jiwa, di dalam mental dan psikologi atau psyche kita. Dia ada menjadi bagian dari kita, tetapi bisa jadi memang that is not us as ourselves. Makanya itu adalah bagian, misalkan kalau ada ruang kamar itu, inner child itu ada kamar kecil di dalam ruangan jiwa kita gitu ya, tapi it doesn't define us as it is. Tapi kalau nggak kemudian itu dikontrol, dikendalikan, diobati ya, kalau terluka, maka bisa jadi itu take over the whole house ya. Itu bayangannya itu seperti itu. Dan dia bisa mewarnai inner voice itu bisikan-bisikan kecil, bukan bisikan setan ya, tapi kayak misalkan rasa saya itu nggak cerdas kok, saya itu nggak cantik, saya itu nggak bisa, saya itu nggak pede ya, inner voice yang suara-suara sumbang yang membuat kita itu jadi semakin tenggelam. Nah, salah satu efek dari inner child itu di situ. Kok saya mute ya? I don't know why. Oke, apa itu inner child? Jadi psikolog Carl Jung itu tahun 1875, 1961 itu dianggap orang pertama yang menciptakan istilah inner child ini. Ya, dalam psikologi populer, inner child ini didefinisikan sebagai kepribadian seseorang yang terbentuk dari berbagai pengalaman di masa kecil, makanya disebut child inner di dalam child anak, ya. Dan kepribadian, sedangkan lafaz kepribadian itu sendiri oleh American Psychology Association itu mengacu kepada thinking, feeling, and behaving. Jadi kalau orang itu punya inner child yang bahagia, gitu ya, cenderung bahagia, maka cara berpikir dia cenderung positif, feeling dia cenderung bahagia, dan behaving dia itu juga positif. Itu efeknya, ya. Jadi inner child itu bisa positif, bisa juga negatif. Yang jadi masalah itu adalah yang negatif, yang luka. Makanya disebut. Jadi inner child itu bisa jadi inner child yang positif, negatif. Tapi orang kalau kamu punya inner child itu biasanya mengarah pada wounded inner child atau inner child yang terluka, gitu ya. Nah, itu. Nah, gimana sih, apa sih itu Mbak inner child-nya? Saya bayangkan, jadi saya ini ya, seperti sebuah kacamata. Ya, sebuah kacamata yang punya lensa, itu ada lensa hijau sama lensa pink gitu ya. Jadi suaranya mantul lagi. Ada yang belum mute. Pak Feby kayaknya belum mute. Oke, that's it. Dan ada lagi. Oke. Right. Jadi ibarat sebuah lensa. Untuk memudahkan memahaminya, bayangkan kita itu punya banyak kacamata ya di dalam diri kita. Memang ada kacamata utama harus Islam gitu ya, lensanya itu harus Islam. Tapi sekali waktu tak jarang kita silih berganti mengganti kacamata, dan karena sama-sama kacamata kita main pasang aja gitu, padahal lensanya itu beda. Jadi kalau kita tidak sadar ya bahwa kita itu sudah ganti lensa, maka bisa jadi kita melihat sesuatu yang merah jadinya hijau karena lensa yang dipakai salah gitu ya. Nah, inner child itu adalah salah satu lensa tadi. Jadi kalau kita tidak teliti memakai lensa mana yang saat ini itu sedang saya pakai dalam melihat sebuah realita ya, maka bisa jadi lensa inner child yang keliru tadi itu yang mendominasi, dan tanpa sadar kita mengidentifikasi sesuatu atau menafsirkan sesuatu itu dengan keliru karena lensa yang kita pakai pada saat melihat kondisi itu keliru, gitu ya. Bagi yang berkacamata ini kayaknya sudah
bisa memahami ya, semakin sering kita memakai, semakin kita terbiasa. Semakin itu menjadi bagian dari kita, semakin itu adalah identitas kita. Orang yang biasa pakai kacamata, nggak pakai kacamata itu merasa ada yang kurang. Makanya karena nggak biasa, ya. Jadi inner child itu kalau biasanya dipakai terus dipakai, ya akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Bisa jadi itu kebiasaan yang baik, bisa jadi itu kebiasaan yang buruk. Masalahnya di situ. Ya. Kalau inner child-nya benar sih nggak masalah, tapi kalau inner child-nya kalau kacamatanya tadi ya retak gitu ya, kusam, tidak lagi cocok, terlalu tebal, terlalu tipis ya, maka bukannya malah membantu, tapi malah merusak cara kita sesuatu, merusak cara kita merespon sesuatu gitu ya. Maka kiranya lensa ini harus dibenahi, inner child itu harus dibenahi, harus dibersihkan, harus disembuhkan. Kalau perlu ditinggalkan, nggak dipakai lagi gitu ya. Walaupun tapi tetap ada di laci gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan inner child itu seperti bagian dari rumah itu tadi ya. Jadi masih ada di laci, kalau bahasa Jawa gitu ya. Kan inner child itu seperti itu. Contohnya begini ya, supaya bulat banget sih Mbak. Oke, contohnya gini. Jadi misalkan pada saat kita kecil, ayah pulang kerja, kemudian karena di kantor suntuk, ayah tadi itu pulang sambil marah-marah, uring-uringan. Karena pada saat kita itu masih kecil, prefrontal cortex kita itu belum tumbuh, kita nggak semuanya tentang dia. Mereka nggak bisa berpikir tentang orang lain. It's all about me, 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 me. Itu memang ada fasenya anak-anak itu seperti itu. Nah, karena egosentrik, jadi semua kejadian itu akan mereka fokuskan it's all about me. Ketika ayah uring-uringan, itu bukan karena ayah itu ada masalah di kantor suntuk, tapi karena aku yang salah, karena ayah nggak cinta sama aku. Ayah benci, menunjukkan emosi kita kepada anak-anak karena apa yang mereka lihat itu tidak bisa ditafsirkan macam-macam. What they see, what they got, gitu ya. Kalau kita marah, menurut mereka itu adalah kemarahan, padahal kita marahnya pada teman kita, gitu ya. Tapi kita jerit-jeritanya sama anak-anak, teriaknya sama anak-anak, mereka akan menganggap bahwa oh ibu itu nggak sayang sama aku karena aku dimarahin melulu, gitu ya. Nah, ini sudah menjadi inner child yang wounded atau inner child yang ini nggak disembuhkan, nggak diluruskan, nggak didamaikan gitu ya dengan diri kita sendiri. Ketika si anak nanti ini dewasa dan luka batinnya belum sembuh, belum berdamai dengan si inner child-nya, maka pada saat ada trigger yang sama, triggernya itu bisa jadi bukan ayah, siapa? Suami pulang kerja, uring-uringan. Tanpa sadar kita memakai lensa inner child sama aku. Akhirnya apa yang terjadi dalam diri kita pun? Akhwati fillah, kita ikutan marah. Hah, gitu ya, pulang-pulang, bukannya baik, assalamualaikum dek, apa gimana? Malah marah-marah. Gimana sih mas? Jadi kita ikutan marah. Bukannya kita menjadi seperti Khadijah radhiyallahu anha yang menenangkan Rasulullah SAW ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, gitu ya. Kita malah ikutan marah karena pulang-pulang bukannya nyapa malah marah. Gimana sih istri marah? Suaranya hilang dok. Hilang. Mohon maaf, tiba-tiba disconnect tadi ya? Ya. Oh, kenapa ya? Padahal koneksinya oke-oke saja di sini. Subhanallah. Oke. Sampai di mana tadi? Saya ini suami tadi ya, cerita tentang suami kan. Nah, jadi ketika suami pulang bukannya malah oh iya mas nggak apa-apa misalkan gitu, atau kita menjadi oh nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ditanya apa-apa, kasih teh misalkan, kasih makan, udah kalau emosinya udah reda kita ngomong. Bukannya malah seperti itu, kita ikut-ikutan marah. Kenapa? Karena tanpa sadar kita memakai lensa inner child ini tadi, kita terjemahkan itu sebagai sebuah oh mas nggak sayang sama aku, sama seperti bapak ketika pulang uring-uringan bapak nggak sayang sama aku, itu loh. Jadi kalau belum sembuh kita luka inner child tadi akan menjadi sebuah masalah ya, bisa jadi akan berujung pada perceraian
karena ngerasa bahwa oh adik itu nggak istriku ini nggak paham sama sekali sama kondisinya. It's not all about you, it's not all about the wife gitu loh. Sama juga atau dalam sebuah pertemanan gitu ya. Kita SMS teman, kita telepon nggak dijawab-jawab, SMS nggak dijawab-jawab. Pikiran kita langsung apa? Oh dia nggak sayang sama aku, dia nggak peduli sama aku, teman macam apa dia gitu. Bukannya kemudian memberikan excuse, kalau di dalam Islam kan diajari ya. Itu jadi kalau respon utama kita seperti itu Bun, itu berarti sebenarnya ada masalah dengan inner child kita, karena inner child itu seperti sebuah habit gitu ya, respon langsung, reaksioner, reaksi langsung dari sebuah realitasnya sama seperti yang dulu terjadi pada masa kecil, kok terjadi lagi, cara respon kita pun cara memahaminya atau melihatnya itu dengan lensa yang sama gitu ya. Itu in a nutshell itulah inner child itu seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Oh, contohnya di sini harusnya selanjutnya. Oke. Inner child itu sebenarnya juga disebut sebagai bisa mengacu pada bagian dari kepribadian dewasa yang menampung perilaku, ingatan, emosi, kebiasaan, sikap dan pola pikir seperti anak-anak. Jadi kalau di bahasa kita itu ini tua-tua keladi sih ya, tua-tua keladi, tua-tua semakin menjadi-jadi misalkan gitu ya. Tua tapi perilakunya seperti anak-anak. Udah berumur tapi perilakunya kayak anak-anak. Ya itu tadi sebenarnya ada ya, bertanggung jawab atas sikap kekanak-kanakan kita. Ya, seolah jiwa anak itu ada dalam diri kita. Kalau cute, playful sih nggak masalah gitu. Yang masalah itu kalau grumpy itu tadi ya, kalau suka marah gitu ya. Apa saja, ini dia ada di slide berikutnya. Sebentar. Ini. Jadi inner child itu bisa jadi dia yang suka bersenang-senang, ya, fun, isinya senang-senang toh. Ya kan anak kecil kan senang-senang aja, lari-lari hujan-hujanan gitu. Kalau orang itu isinya cuma ingin senang-senang aja, mungkin sebenarnya dia punya inner child yang belum beres. Kemudian dia juga suka bermain. Kalau itu porsinya kecil sih nggak masalah, kita bermain sama anak-anak. Ini deh, gitu ya, anak-anak butuh kita itu punya jiwa bermain sedikit, jiwa anak sedikit supaya nyambung sama mereka. Kalau isinya diktatorship terus ya, ayo ini baca Quran, baca ini, nggak pernah mau bermain sama anaknya, ya bahaya juga. Jadi inner child yang baik itu juga dibutuhkan gitu supaya kita bisa nyambung sama anak-anak kita. Takut tanpa alasan, anak-anak kan gitu, kamar mandi takut, ada apa? Takut aja, takut gelap. Nah, kalau kita masih takut gelap sampai sekarang gitu ya, nggak bisa merasionalisasi itu, mungkin ada inner child yang keliru gitu ya. Kalau saya takut anjing, karena dulu pernah 2 kali dikejar anjing. Sampai sekarang pun masih ada fobia. Jadi fobia itu seperti itu ya, dibuat dari inner child. Tapi padahal termasuk anjing yang kecil gitu, itu saya takut. Padahal kalau dirasionalisasi, itu karena pada saat ada anjing itu langsung lensa inner child itu yang muncul gitu loh. Jadi kalau anjing gede sih mungkin ya ada alasan lah, karena nanti kalau kita diserang pun mungkin kita kalah. Tapi anjing yang kecil-kecil itulah apa sih namanya, papi ya, yang digendong itu saya pun masih dredeg gitu ya kalau jalan di sebelahnya, karena memang ada trauma dulu di masa kecil gitu. Kemudian marah saat tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini kan ciri-ciri anak kecil kan. Kalau misalkan kita minta suami gitu ya, belikan es krim dong, masa sih kita minta es krim ke suami, apa sih contoh yang bagus, minta belikan ini dong, HP yang baru misalkan gitu, atau pulsa atau apa, kemudian nggak dibelikan, selalu deh begitu. Kalau mama ya, kalau Umi yang minta selalu nggak dibelikan gitu ya. Berapa kali sih Umi minta, masa sih kemarin udah minta, hari ini minta, tetap aja nggak dibelikan. Ya Allah ya, itu nikah sama anak-anak, menikah sama Umi gitu kan pertanyaannya. Ya, jadi hati-hati juga, bisa jadi pada saat itu Bun, kita pas sadar kita itu memakai lensa inner child tadi. Kalau kemudian kita, berarti kuncinya gimana, nanti ada ya, cara menyelesaikan gimana. Ingin senang-senang melulu. Nah ini biasanya bapak-bapak yang suka main game, bapak-bapak yang suka sepak bola ya, isinya cuman main tok gitu loh, main sepak bola, main game, terutama game ya, game addiction itu di lingkungan bapak-bapak itu ternyata sekarang lagi booming. Kalau di sini banyak ya laki-laki dewasa mereka main di depan, main video game itu, subhanallah ya. Kemudian dia tidak tahu bagaimana bertanggung jawab ya, itu kan anak-anak gitu ya, anak-anak itu nggak tahu bagaimana bertanggung jawab. Kemudian dia berteriak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ayo, siapa di rumah yang berteriak? Ya, anak, gimana sih?
misalkan ya, ayo ke sini, tadi disuruh mandi nggak mandi-mandi. Nah itu berteriak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu juga karakter dari seorang anak-anak gitu. Tantrum saat kecewa atau marah, subhanallah, ini kayaknya ya banyaklah dari kita ya. Biasanya kalau kita inilah apa namanya pun suntuk, nah biasanya suntuk, entah kenapa suntuknya, tapi anehnya kesuntukan kita itu apa ya, tidak disebabkan oleh anak-anak kita, tapi yang jadi korban anak-anak gitu. Subhanallah, kasihan sekali sebenarnya mereka ya. Jadi mungkin ada ya, berarti bisa nggak sih hilang total inersia? Bisa, tapi butuh waktu yang lama. Seperti tadi ya, kalau saya sampaikan, kalau kotoran itu sudah, maaf, sudah apa sih, ngetel kalau bahasa Jawa. Orang Jember tahu semua ini apa ngetel ya. Tebel banget gitu ya. Itu susah, ya butuh waktu lama, kita harus sabar gitu. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana sih terbentuknya? Jadi inner child seperti saya sampaikan tadi, dia adalah bagian dari kepribadian kita, kepribadian bawah sadar atau sub personality, ya, subconscious personality. It is part of you, but it is not the real you. Itu adalah bagian dari kita, bagian dari rumah, tapi itu bukan seluruh rumah, gitu. Artinya apa? Artinya ada kalanya itu jangan kemudian membolehkan inner child itu take over, mengambil alih seluruh fungsi dari behavior atau perilaku kita. Ya, kuncinya di situ. Karena ini hanya bagian kecil dari karakter kita. Jangan sampai dia itu mengontrol seluruh bentukan karakter kita, gitu. Nah, dari mana dapatnya? Dia diperoleh dari segala sesuatu yang kita alami di early childhood, di awal waktu kita masih kanak-kanak, di awal kehidupan kita. Ada teori 0 sampai 7 tahun. Ada teori pada saat hamil sampai dia balik. Ada teori pada saat dia 0 sampai umur 12 tahun, gitu ya. Yang jelas pada masa kanak-kanak. Macam-macam teorinya. Dan memori ini tersimpan di alam bawah sadar. Ya, dan berpengaruh negatif jika inner child tadi mengalami trauma, luka, atau menjadi cemas. Gitu. Nah, sekarang saya sampaikan tentang apa itu alam bawah sadar, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya inner child itu mempengaruhi pola sikap kita? Jawabannya iya. Ya, inner child ini sebenarnya yang nanti akan membentuk yang namanya apa? Habitual reaction. Jadi reaksi utama kita terhadap sebuah realitas atau kejadian itu yang sebenarnya menandai inner child kita, ya. Dan kok bisa seperti itu, Mbak? Kok bisa seperti itu, Dok? Karena memori pada saat kita masih kecil itu semuanya masuk ke dalam alam bawah sadar atau subconscious mind kita. Ini otak kita ya. Otak kita kalau dilihat dari samping itu seperti itu. Nah, sebentar. Nah, ini. Jadi gini, Bun, otak kita itu terbagi menjadi 2 jenis. Jadi teori ini dikenalkan oleh Sigmund Freud ya, tahun 60-an. Sigmund Freud itu dikenal sebagai bapak psikologi, bapak psikiatri. Tapi ini masih dalam bentuk teori. Jadi teori tapi belum bisa dipastikan dalam bentuk neuroscientist. Ya, karena ini bentuknya mental, sebuah analisa, psychoanalysis. Ini adalah bentuk analisa teori. Jadi untuk bisa membuktikannya harus dengan sebuah proses empiris kan gitu. Tetapi ternyata sampai saat ini pun masih bisa dipegang karena memang terbukti sedikit demi sedikit itu terbukti kebenarannya gitu. Nah, kita itu jadi benak manusia itu secara mental benak manusia atau otak manusia itu bisa dibagi menjadi 2. Kalau Sigmund Freud membaginya menjadi 3. Ada conscious mind atau alam sadar, ada subconscious mind atau alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar kalau Sigmund Freud itu menjadikannya jadi ada subconscious sama unconscious gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sana, kita bikin 2 aja, conscious sama subconscious. Conscious mind itu yang bertanggung jawab untuk critical thinking, untuk logic ya, menganalisa sesuatu ya. Kemudian mengingat sesuatu tapi sesuatu yang pendek, short term memory. Ya. Dan ini adalah kalau misalkan kita fokus, belajar, mendengarkan, itu pakai conscious mind. Jadi kita memang aware, kita memang lagi sadar, aku sekarang mau sholat 2 rakaat. Misalkan gitu, kita niat dalam bentuk conscious mind. Tapi kalau kemudian itu hanya jengkang-jengking, kalau orang Jawa bilang ya, jengkang-jengking, ya duhur, oke 4 rakaat sampai lupa ini rakaatnya berapa, dan seterusnya, itu mungkin kita sholatnya dari subconscious mind. Gitu. Nah,
pikiran sadar kita itu bertanggung jawab, ada yang bilang 5, ada yang bilang 10%, tapi yang jelas banyak dari aktivitas keseharian kita itu dikontrol oleh subconscious mind atau alam bawah sadar. Ya, sebelum ke sana saya sampaikan dulu. Jadi alam sadar yang 5-10%. Ini yang disebut sebagai master brain, master of the brain. Jadi otak utama kita. Ya, dia itu akan berkomunikasi dengan dunia luar. Dia akan menginterpretasikan kejadian di luar, menganalisa, melogika, mempertanyakan kenapa yo seperti ini gitu. Ya, ini adalah otak conscious mind atau alam sadar gitu ya. Dia akan berinteraksi dengan dunia luar itu melalui tulisan, gambar, fisik, fakta, ya, dan segala hal yang bisa kita indera, ya. Dan ini bertanggung jawab atas kesadaran kita, gitu ya. Kalau kita mau fokus mendengarkan, menggunakan seluruh indera kita sambil menulis, itu berarti kita memakai conscious mind ini tadi. Anak usia 0-7 tahun, tadi saya sampaikan ya, tidak memiliki kesadaran ini. Makanya kalau saya tanya Bunda, Bun, ingat nggak pertama kali berjalan itu umur berapa? Nggak ingat, pasti yang ngasih tahu bapak ibu kita, ya kan? Ingat nggak pertama kali cebok sendiri? Nggak ingat. Ingat nggak pertama kali menapakkan kaki atau bisa menapakkan kaki di tanah, berangkang? Nggak ingat, ya. Baru nanti kalau usia umur 7 tahun kita baru ingat. Ya, kita baru ingat, oh ya saya dulu atau 4 tahun lah mungkin paling awal dikunci sama ibu di kamar mandi umur 4 tahun misalkan gitu ya. Oh, saya ingat dulu ditabuk sama gagang itu sortel kalau orang Jawa bilang, nggak tahu ya Kak muncul di gagang ini ya, penggorengan. Umur berapa? Kalau nggak salah waktu itu udah SD kelas 1 deh misalkan gitu. Umur berapa? 5 tahun. Paling sekitar itu. Tapi di bawah itu kita nggak bisa ingat. Kenapa? Karena memang kita nggak punya alam sadar. Ya kayak nggak sadar Mbak. Iya memang prosesnya makanya seperti orang hipnosis gitu ya. Apapun yang ada di sekitar kita itu kayak kita itu ngerekam kayak sponge itu, semuanya masuk, udah nggak ada filternya, nggak dipikir gitu loh. Orang mau marah ya itu masuk sebagai marah dan semuanya itu benar, nggak ada salah, nggak ada benar gitu loh. Makanya harus hati-hati benar kalau kita punya anak kecil 0 sampai 5, 7 itu kita harus benar-benar hati-hati ketika kita merespon sesuatu yang ada di sekitar kita, karena anak itu akan bisa merekam semuanya dan menjadikannya itu di dalam alam bawah sadar dia. Nah, setelah umur 7 tahun ada yang mengajukan teori memang 7 tahun dari 12 tahun alam sadar ini mulai berkembang. Makanya mereka mulai mempertanyakan. Misalkan nggak boleh deh makan tangan kiri. Kalau umur 2 tahun ya tetap mereka nggak akan protes, tetap aja oke gitu. Tapi umur 7 tahun kenapa nggak boleh makan tangan kiri? Ya, banyak ini teman-teman anak saya itu bertanya, kenapa sih laki-laki harus sholatnya itu di depan laki, perempuan di belakang? Emang apa yang salah gitu? Semuanya dipertanyakan. Karena mereka mulai menganalisa. Kenapa sih Bapak itu kok selalu misalkan ya, yang umum selalu nonton TV, relax aja. Itu masak, bersih-bersih, mereka mulai bisa, emang enak ya jadi laki-laki ya duduk aja gitu. Kesimpulannya kayak gitu, karena memang mereka di usia seperti itu mulai mempertanyakan. Nah, inner child itu ada di subconscious mind. Nanti saya lanjutkan subconscious mind balik ke sini nanti ya. Sebelumnya ini saya sampaikan tentang otak dan komputer. Ada perbandingan, ada yang membandingkan antara otak dan komputer. Memang ada sebuah kemiripan, walaupun yang jelas otak itu ciptaan Allah, komputer itu ciptaannya, otaknya manusia yang diciptakan Allah kan gitu. Jadi lebih pintar mana ya? Jelas lebih pintar otak lah, gitu. Karena yang bikin komputer kan otaknya manusia gitu. Ini jadi debat ini. Tapi yang jelas otak itu mirip sekali sama komputer. Miripnya di mana? Jadi gini. Kalau kita lihat komputer, ya, akhwati fillah Bunda sekalian beli komputer. Pada saat beli komputer baru ini ya, bukan komputer yang rusak, komputer baru itu pasti sudah ada operating sistemnya. Kalau beli Mac-nya MacBook, Apple ya, Apple produk itu iOS namanya. Kalau laptop biasa Windows ya, itu operating sistemnya namanya Windows. Ya, jadi operating system itu kalau dibuka ya bisa dipakai. Tapi atau kalau HP lah ada Android, ada iOS kan gitu ya, atau iOS. Lah, kalau HP itu nggak ada aplikasinya atau komputer itu nggak ada programnya, kira-kira bisa dipakai nggak?
nggak ada, cuman bisa menyalakan tok kan gitu, bisa dinyalakan dimatikan itu tok, sudah siap dipakai Bu. Tapi kalau nggak ada aplikasi WhatsApp, nggak ada aplikasi apalagi Telegram, YouTube, yang nggak ada ininya, nggak ada pentingnya gitu loh, nggak ada manfaatnya kan gitu. Nah, pertama kali yang harus mereka lakukan itu apa? Download program, gitu kan. Jadi supaya komputer nanti itu bisa berfungsi, kita harus download aplikasi. Nah, download aplikasi itu apa saja yang di-download? Apa aja yang bisa di-download? Anak-anak itu seperti itu. Jadi umur 0 sampai 7 tahun itu mereka download apa aja, yang baik iya, yang buruk iya, masuk semuanya. Kemana masuknya? Ke subconscious atau alam bawah sadar. Gitu loh. Jadi kalau misalkan anak-anak di usia itu mereka terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga, biasa melihat soft porn, ya, pornografi yang agak-agak yang nggak vulgar tetapi yang soft gitu ya. Biasa ngelihat TV-TV iklan, biasa ngelihat ayah yang tidak bertanggung jawab, dia ngelihat ayah yang males-malesan atau ibu yang males-malesan atau ibu yang nggak peduli, ya. Dia ngelihat ortu yang pekerja keras, dia melihat ortu yang sangat positif thinker, dia ngelihat ortunya suka menggunjing, misalkan tetangganya, itu lebang si ini si itu, misalnya gitu, dia dengerin, itu programnya di download sama anak-anak gitu ya. Atau dia suka komplain, hidup ini ya kok susah banget ya, setiap hari aduh ini Pak sayur, tukang ini, tukang bakso, semuanya jadi komplain ya. Atau kemudian dia ngelihat bullying ya, penyimpangan segala macam lah, penyimpangan seksual dan seterusnya. Atau kemudian dia melihat orang yang nggak bisa mengendalikan gairahnya dan seterusnya, itu di-download semua sama anak-anak, termasuk kita dulu. Kita download itu semua dari bapak kita, dari ibu kita, dari lingkungan kita, gitu loh. Jadi nggak peduli ini download, apakah ada virusnya kah, apakah ini berbahaya, nggak masalah, karena memang kosong bentuknya. Komputer tadi butuh program yang di-download. Nah, program downloaded program kita dimasuk ke dalam subconscious. Nah, inner child tadi seperti yang saya sampaikan, masuk ke atas, inner child tadi itu masuk di dalam subconscious mind. Berapa persen kontrol perilaku manusia? 95%. Gitu loh. Jadi sebagian besar kehidupan kita itu ada atau dikontrol oleh alam bawah sadar. Jadi gini, kalau misalkan kita belajar nyetir pertama kali, Bun, ya, itu kita memakai conscious mind, kita memakai alam bawah sadar. Akhirnya apa? Ekstra hati-hati. Capek nggak? Kalau nyetir pertama kali itu rasanya tegang nggak? Tegang banget, ya kan? Tapi kalau itu sudah dilakukan terus-menerus, ya, informasi itu akan kemudian ditransfer dari bawah alam sadar ke alam bawah sadar. Karena alam sadar ini nggak bisa kalau terus tegang terus gitu, capek, ya. Ini nikmatnya Allah untuk memudahkan otak kita supaya nggak tegang, nggak nyala terus, dia dipindahkan ke alam bawah sadar, gitu loh. Ya, semua informasi itu akan dimasukkan, nggak bisa di-retain atau disimpan di alam sadar, harus kemudian ditransfer. Kayak orang itu kalau dalam ini tuh dalam bahasa Inggris disebutnya itu storage, tempat penyimpanan. Kalau kita punya beras, jagung, ya, gandum, nggak kemudian kita beberkan di dapur kan, Bun, ya. Kita taruh di kotak, masukkan ke lemari, gitu kan. Kalau dibeberkan itu semua, kita bisa mikir nggak? Nggak bisa, aduh kacau kan gitu. Otak kita juga kayak gitu. Semua informasi yang masuk, sekarang Bunda semua atau akhwati fillah duduk mendengarkan tentang inner child. Ini nanti yang diingat paling cuma 5%. Karena semuanya masuk ke dalam subconscious, gitu loh, masuk ke dalam alam bawah sadar. Coba kalau saya tanya, berapa sih Ibu, kalau misalkan saya tanya, bisa nggak nginget mulai jam tadi bangun misalkan jam 4 pagi sampai jam sekarang? Ya, ingat mulai per detik per jamnya. Bisa nggak nginget? Oh iya, jam 4.05 saya begini, jam 4 lebih 10 begini. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa ingat. Gitu ya, karena kalau untuk mengingat seperti itu kita butuh sebuah kesadaran yang makanya 95, ada teori 95 sampai 99% apa yang masuk ke dalam benak kita itu tidak kita ingat, semuanya masuk disimpan langsung oleh otak itu dalam alam bawah sadar, gitu. Pada saat nanti dibutuhkan dikeluarkan, dimasukkan ke alam sadar. Jadi dari subconscious mind ini nanti naik ke atas gini, naik ke sini. Oh, saya butuh memori tentang misalkan
bagaimana cara bahagia misalkan gitu ya. Oh, begini caranya. Atau misalkan, oh saya butuh memori tentang merespon suami pulang kerja uring-uringan misalnya gitu, nanti ditarik ke alam bawah sadar kalau kita mau menariknya. Kalau enggak ya kita kerjanya seperti autopilot gitu ya, kayak nyetir. Pernah nggak ibu nyetir naik sepeda motor atau mobil ya sambil ngomong di telepon, sambil ini yang bahaya ya, jangan sampai seperti itu sebenarnya, sambil ngobrol, sambil nggak tahu lah gendong anak, sambil segala macam ya, tapi tetap aja nyampe ke pasar. Loh kok bisa? Padahal saya nggak mikir jadi gitu ya. Karena memang itu perbuatan yang dilakukan dari alam bawah sadar, dan sebagian besar perbuatan kita itu ditentukan oleh alam bawah sadar kita ini tadi, gitu ya. Kita mau makan misalnya. Kita kalau makan pertama kali mungkin ngajarin anak tangan kanan, Dek, gitu ya. Ayo tangan kanan masukkan. Sekarang masa kita mikir masukkan kemana ya? Oh, ke mulut. Oh ya ke mulut. Pakai tangan yang mana ya? Oh yang ini, yang tangan. Enggak kan? Ibu nggak mikir kan, udah makan aja kan gitu, nggak mikir kan. Itu menunjukkan aktivitas kita itu dilakukan oleh alam bawah sadar. Karena kalau sadar itu berarti oke, sekarang masukkan ke mulut, oke sekarang di apa namanya di chew, oh sekarang ditelan. Nggak harus kita bayangkan kalau setiap aktivitas kita itu harus kayak gitu. Sekarang harus apa namanya mengancingkan baju, oke tangan kiri, oke kancingkan baju tangan kanan. Nggak akan, kita itu nggak akan bertingkah seperti itu. Kenapa? Karena kalau seperti itu terus ya capek, benak kita tuh nggak sanggup gitu loh. Makanya banyak aktivitas kita itu masuk dalam alam bawah sadar, termasuk kadang sholat. Makanya sholat yang khusyuk itu sholat yang kemudian nggak hanya dari alam bawah sadar, tapi sholat yang khusyuk itu harus kemudian sadar benar, saya ini sedang berhadapan sama Allah, saya niat mau sholat maghrib gitu. Di dalam Islam itu diajari harus present. Kita harus sadar, oh saya itu mau beramal, saya itu mau sedekah, ini untuk apa sedekahnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar apa ya mengerjakan ABCD tanpa ada niat yang jelas gitu ya, itu yang membedakan. Nah, inner child ini tadi ya secara otomatis ini sebentar. Jadi disinilah inner child menjadi penting sebagai topik bahasan. Kenapa? Karena pengalaman kita di masa kecil itu nanti tersimpan di dalam alam bawah sadar. Ya, kebiasaan kita dulu waktu kecil. Sebentar, ini kenapa kok naik terus ya? Oke. Jadi kalau apa yang kita masukkan dalam benak kita itu nanti akan kita simpan. What you see, you are what you read, kata orang bilang. Siapa kita itu adalah apa yang kita baca. Kalau informasi yang masuk itu yang bagus, ya nanti insya Allah yang tersimpan di alam bawah sadar bagus, gitu ya. You are what you see. Kalau yang kita lihat-lihat itu bagus, ya masuk ke alam bawah sadar kita juga bagus. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang positif, yang masuk ke alam bawah sadar kita juga positif, gitu. Jadi hati-hati juga memasukkan atau memberi makan alam bawah sadar ini tadi, ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu melihat ibunya itu teriak-teriak melulu setiap hari, misalkan gitu, melihat ayah ibunya bertengkar melulu setiap hari, atau dia akan diberi perhatian kalau dia teriak, ya, maka nanti ketika mereka dewasa, dia akan cenderung melakukan hal yang sama karena alam bawah sadarnya itu mengomando dia seperti itu. Gitu ya. Jadi biasanya kita tidak sadar perilaku otomatis kita itu sampai kita menyadari butuhnya sebuah perubahan. Ya, kita itu nggak sadar perilaku kita yang sebenarnya yang otomatis itu berarti nggak mikir, gitu ya. Kalau ada orang menghina kita langsung kurang ajar misalnya, gitu, otomatisnya begitu. Ada yang dihina kemudian langsung nangis, ada yang dihina kemudian langsung ngeplak gitu ya. Nah itu kalau kemudian kita nggak mencari itu, maka ya kita nggak akan tahu perubahan yang harus dilakukan itu di mana, ya. Kebiasaan menunda-nunda sesuatu, kebiasaan menarik diri kalau malu, kebiasaan atau keyakinan bahwa bertemu orang baru itu menakutkan, kepercayaan bahwa saya itu nggak pinter, saya itu nggak akan pernah sukses, saya itu pasti gagal, saya itu bukan orang yang pemberani, saya itu khawatir kalau harus mencoba sesuatu yang baru, saya itu susah untuk belajar dan memahami sesuatu, ya. Keyakinan bahwa orang di sekitar kita itu selalu ngambil manfaat dari kita, keyakinan bahwa saya itu adalah sumber masalah, saya itu orangnya kurang terima, saya itu kurang sabar. Dan suara-suara kayak gitu itu sebenarnya suara yang kita bisikkan dalam diri kita sendiri yang masuk ke dalam alam bawah sadar, gitu loh. Dan ini kalau kemudian terus diulang-ulang, subhanallah,
akan kemudian semakin menguatkan keyakinan itu. Jadi di dalam benak kita itu ada yang namanya ini tadi, the reticular activating system. Ini agak sedikit belajar anatomi ya. Bagiannya di mana? Yang hijau ini pun. Hijau di batang otak ini ya. Ya, jadi di sini itu namanya reticular activating system. Apa itu? Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Otak kita itu kompleks ya. Otak kita itu mampu menyaring miliaran data ya dalam satu waktu tertentu. Nah, di dalam otak, jadi otak itu berkomunikasi dengan yang lain itu melalui sinaps ya, melalui aliran chemical apa namanya chemical itu dalam bahasa Indonesianya itu bahan-bahan kimia. Nah, jadi mereka berkomunikasi itu dengan bahan-bahan, kalau komputer kan pakai listrik gitu ya. Nah, ada yang namanya sistem aktivasi yang namanya reticular activating system. Ini untuk menjaga supaya otak kita itu nggak konslet. Kalau orang pakai komputer itu supaya nggak konslet. Dan tugasnya itu banyak. Tetapi salah satu tugas dari RAS ini ya, the reticular activating system itu adalah memasukkan apa namanya menfilter informasi yang disampaikan oleh alam sadar ya supaya cocok dengan alam bawah sadar. Tugasnya itu. Jadi saya kasih contoh gini. Kalau kemudian kita tahu ya, kita itu belajar bahasa Arab misalkan gitu ya. Kemudian kita melihat aduh susah banget sih belajar bahasa Arab gitu. Kesimpulan kita seperti itu. Akhirnya itu masuk ke dalam alam bawah sadar, belajar bahasa Arab itu susah atau sulit. Suatu saat ada teman ngomong ke kita, belajar bahasa Arab itu menyenangkan ya dan asik banget. Si RAS ini, reticular activating system ini, tadi akan menfilter, ngeblok pikiran itu. Ngeblok apa yang disampaikan si teman ini tadi, mantul gitu ya, nggak masuk ke dalam alam bawah sadar, kenapa? Karena nggak cocok. Nggak cocok dengan informasi yang tersimpan di alam bawah sadar yang mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Akhirnya apa? Yang masuk itu adalah kalau ada teman lagi yang bilang, oh sulit, aduh, mumet deh pokoknya. Nah, informasi ini yang masuk ke alam bawah sadar. Akhirnya yang terjadi apa? Semakin kuat ini keyakinan bahwa bahasa Arab itu sulit. Ngerti maksudnya ya Bun ya? Makanya ada kalau bilang saya itu orangnya negatif banget, terus kemudian kita masih kumpul sama orang-orang yang negatif, itu semakin merusak gitu loh. Kalau kita mau kumpul sama orang-orang positif, mungkin butuh waktu untuk bisa terinfeksi dengan kepositifan mereka gitu loh ya. Jadi subhanallah, kalau kita tahu bagaimana cara otak kita itu bertindak atau berlaku, sebenarnya nggak gampang untuk mengubah perilaku kita juga gitu ya. Jadi ini tugas dari RAS itu seperti itu, yaitu dia memperkuat sinyal yang ada di alam bawah sadar kita ya, menyari informasi dan informasinya itu dari luar, informasi yang cocok dengan belief atau keyakinan kita, itulah yang akan kemudian dimasukkan dan itu akan memperkuat keyakinan kita. Jadi makanya kalau kemudian ada orang bilang, kalau kita bilang kepada diri kita, saya bisa, bahasa Arab itu mudah, bahasa Arab itu mudah kok, mudah gitu, yaitu memaksa alam bawah sadar kita itu untuk membuat sebuah jalur khusus bahwa tahu nggak, bahasa Arab itu mudah loh, dicatat. Besok lagi ada orang mudah, catat lagi. Akhirnya apa? Kesimpulannya bahasa Arab itu mudah, dan ketika kita menghadapi bahasa Arab kita nggak akan merasa aduh susah ini, pasti nggak kayak gitu. Kita mulai enjoy, gitulah efeknya ya. Oke, paham ya sampai sini insya Allah. Nah, sekarang apa sih penyebab dari luka batin atau wounded inner child? Jadi nggak semua orang punya wounded atau luka batin. Ada yang mungkin nggak luka, ada yang luka tapi udah sembuh, ada yang kemudian luka tapi masih belum sembuh. Nah, ini semoga ini akan membantu. Apa saja? Misalkan contohnya penyebabnya kehilangan orang tua. Ayah, ibu meninggal waktu kecil, ya, atau ayah saja meninggal, atau ibu saja meninggal, itu bisa menyebabkan trauma atau luka batin. Kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik, neglect atau lalai. Jadi orang tuanya nggak peduli sama anaknya, ya, bapaknya minggat atau ibunya minggat dan seterusnya. Penyalahgunaan atau pengabaian emosional, ya, misalkan ibunya nggak pernah ngereken, kalau dia nangis ya dibiarin, kalau dia bahagia juga nggak ngereken gitu ya, nggak peduli gitu. Pelecehan seksual, insya Allah ini parah banget kalau ini ya, trauma.
sakit kronis misalkan ibu yang sakit kronis, jadi dia cuman di bed ya, jadi cuma di kamar tidur karena memang beliaunya sudah sakit, jadi anak-anaknya harus take over, misalkan gitu, anak-anaknya harus mengerjakan semua tugas seorang ibu, bersihin rumah, ngurusin adik-adiknya dan seterusnya. Itu bisa memberikan sebuah inner child, wounded inner child tersendiri, intimidasi yang parah. Ya, kalau enggak, misalkan ini zaman dulu, kalau kamu enggak manut, aku jual kamu, aku masukkan tong sampah. Nah, astagfirullah ya, intimidasi yang benar-benar ini ya, apa namanya, menakutkan banget bagi anak-anak. Ya Allah, dimasukkan tong sampah, dibuang ya, itu ada yang kalau saya dulu itu ada tetangga yang bilang kamu tuh dulu ditemukan di apa sungai depan itu loh gitu, mereka guyon gitu loh, tapi lafaz itu masih ingat, saya ingat sampai sekarang, dan sempat saya percayai. Ya Allah, saya dulu itu anak ditemukan ya, bukan anak bapak ibu gitu ya. Sempat percaya itu beberapa bulan, beberapa ini mungkin saudara kembar saya itu juga punya ingatan yang sama gitu ya. Iya, jadi ada inner child yang disebabkan oleh nggak hanya bapak ibu tapi orang-orang di sekitar dia gitu ya. Makanya kita harus hati-hati memilih lingkungan untuk anak-anak kita. Bencana alam, ya, perpisahan keluarga, misalkan bapak ibu yang cerai, banyak dari anak-anak itu menyalahkan dirinya sendiri karena bapak ibunya cerai. Jadi dia merasa bahwa karena sayalah bapak ibu saya itu cerai, karena saya nakal bapak ibu saya cerai gitu. Jadi anak menanggung beban yang begitu berat ya, menjadikan bahwa sumber masalah dan perceraian itu adalah dirinya. Ya karena anak-anak nggak bisa menganalisa, makanya itu yang mereka bisa pahami gitu ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba itu jelas banget, kekerasan dalam rumah tangga ya, subhanallah, ini kasusnya memang tidak terlaporkan tapi sebenarnya di balik pintu rumah itu banyak sekali perempuan-perempuan yang menderita, atau bisa jadi bapak-bapak yang menderita dibully oleh istrinya juga banyak gitu ya, bapak-bapak yang nggak bisa stand up gitu ya, dimarahin suaminya, digina-hina istrinya, halah nggak, laki-laki nggak bertanggung jawab gitu-gitu ada. Jadi bully itu nggak datang dari suami juga, hanya suami aja, istri juga bisa membuli suaminya, ada seperti itu, tapi nggak terlaporkan atau mungkin nggak terdeteksi gitu ya. Itu bisa menyebabkan luka yang batin yang sangat kuat juga bagi anak-anaknya atau bagi apa namanya, bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian penyakit mental ya, mungkin ibu yang depresi atau bapak yang bipolar disorder gitu ya, itu bisa menyebabkan luka batin dari anak-anak. Kemudian merasa terisolasi. Jadi biasanya ada kisah ini, seorang anak dia ya ini ekstrim mungkin ya, ada 21 bersaudara. Saya pernah baca itu, ketika ditanya anak-anaknya, I wish my parent, ini ada di Amerika kalau nggak salah, saya andaikan kalau bapak ibu saya itu nggak punya anak sebanyak ini, mungkin saya bisa mendapat perhatian, katanya gitu. Jadi dia ngerasa yang paling gede, ngerasa dia harus bertanggung jawab untuk seluruh 20 adik-adiknya. Yang tengah itu ngerasa nggak diberi waktu sama sekali. Gimana mempertahankan 21 anak ya, subhanallah, saya 3 aja struggle gitu ngasih waktu setiap hari 1 orang gitu, ini 21 anak. Jadi dia merasa terisolasi. Jadi atau kemudian anak tunggal, atau bisa jadi dia anak perempuan sendiri di antara 10 bersaudara. Ya, itu bisa menjadi semuanya main, yang laki-laki mungkin main sepeda, main bola, dia sendiri yang perempuan nggak ada teman main boneka. Akhirnya dia itu menjadi sebuah inner child, bisa seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini contoh dari inner child yang disebabkan oleh seorang ibu. Iya. Warning ya, warning. Jangan jadi ketika saya sampaikan ini, jangan Bunda ngerasa bahwa oh that's it, saya adalah ibu yang paling buruk sedunia, misalnya gitu. Maksud saya menyampaikan itu bukan untuk membuat kita semakin judgement gitu ya terhadap diri dan keras terhadap diri kita sendiri, bukan. Yang pertama adalah critical. Ibu yang suka mengkritik itu bisa membuat anak itu menjadi sangat negatif. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan toxic parents ya, inner child ini. Kalau inner child, kalau kita sebagai orang tua, jadi gini, kalau inner child kita nggak beres, kita akan bisa menjadi toxic parent. Jadi kalau kita itu dibesarkan oleh toxic parent, ya efeknya kita menjadi punya inner child yang terluka, gitu ya. Ini contohnya, kalau ibu itu suka mengkritik, anak akan menjadi sangat-sangat negatif terhadap dirinya sendiri. Dia akan tidak merasa I never good enough, I'm never good enough. Aku tuh selalu kurang, selalu buruk, selalu ada aja yang salah gitu ya. Selalu merasa kurang pintar, merasa kurang bagus, merasa kurang cerdas, Maaf, merasa Dok, kurang 10 menit lagi waktunya. Oke. Oh ya, mohon maaf. Oke, yang kedua unapproving. Jadi ibu yang tidak suka dengan pilihan anak-anaknya, ya. Misalkan
kok gitu sih, kok pakai baju merah misalkan gitu. Jadi anak itu dewasa dia akan menjadi anak yang defensif gitu, yang nggak mau ada suara mantul. Nggak apa-apa dokter, dituntasin aja Mas. Oh oke, oke, insya Allah nggak panjang kok. It's only few left. Oke. Jadi defensif ya, saat protes itu takut dengan judgement orang-orang sekitar gitu. Kemudian pasif agresif itu gini Bun. Ya wes, yo kamu memang yang paling pinter gitu. Jadi apa sih, ngenyek, menghina atau menyindir. Nah, menyindir dengan nada yang nyinyir. Nah, that's the word. Nyinyir kalau orang Indonesia bilangnya. Pasif agresif itu nyinyir. Ya, kami yang paling pinter, padahal maksudnya ngomongnya itu nggak kayak gitu. Nah, anak-anak yang mungkin kita dulu dibegitukan oleh orang tua kita, itu bisa jadi kita menjadi orang yang nggak pede, gitu ya. Orang yang kemudian tidak pernah merasa kita itu punya harga gitu. Kemudian unavailable. Kalau dulu orang tua kita itu selalu mementingkan dirinya sendiri, ibu sibuk berkarir, ibu sibuk melakukan kegiatan sosialita, ya, orang tua kita atau kita sendiri, maka efeknya kepada anak, dia akan jadi anak yang tidak mampu mengekspresikan emosinya, bahkan tidak paham saya ini sedang sedih apa sedang bahagia atau sedang suntuk gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa mengekspresikan emosinya dan juga kemampuan memahami emosi orang lain juga. Nggak sensitif orangnya akhirnya gitu ya. Kemudian codependent itu jadi ibunya itu nggak bisa bilang, jadi dia itu tipe ibu yang penurut. Misalkan bapaknya itu sangat mendominasi, ibunya itu nggak pernah bisa bilang no. Misalkan saya pernah ya melihat, subhanallah, waktu itu saya masih zaman-zaman SMP SMA lah. Nanti kalau saya bilang exact time bisa jadi orang tahu nanti. Ada sebuah keluarga yang saya lihat pada saat itu, saya belum paham tentang inner child waktu itu ya. Itu si bapak itu selalu jadi pulang kerja langsung, ini bukan bapak saya sendiri ya, alhamdulillah. Jadi misalkan namanya istrinya itu siapa ya, Yoyo misalkan gitu ya, jangan Aisyah, jangan Khadijah lah, Yoyo aja lah ya. Yo misalkan gitu ya, yo kopi misalkan gitu, yo pijat, itu aja, subhanallah. Jadi cara ngomong bapaknya, yo pijat, jadi istrinya datang bawa ini pijetin. Yo kopi misalkan, bawa kopi. Yo makannya mana, bawa makanan. That's it. Itu cara si bapak mengkomunikasikan dengan istrinya. Terus kalau misalkan suatu saat asin, terlalu asin, yo kok asin sih misalkan gitu, itu pakai bahasa Jawa lebih kasar lagi, piye sih asin, masak raiso masak sedino-dino ning pawon gitu ya. Kalau di bahasa sedino-dino ning pawon raiso merarang genah iki rasane ra ngalor ra ngidul, piye ngene iki, gawe meneh, masak meneh gitu. Ya, saya itu ngelihatnya sampai kasihan, dan dia masak, ibunya itu balik ke dapur masak lagi gitu. Jadi dia bersihkan rumah dan segala macam. Jadi saya bisa melihat sekali ini pedihnya wajah beliau ketika diperlakukan seperti itu, tapi nggak bisa bilang enggak. Jadi ketika dia melihat seperti ini, kalau kita posisinya anak melihat seperti itu, kita akan melihat itu adalah relationship yang benar. Terus anak itu, karena kita nggak bisa melogika, that's how the relationship of husband and wife should be. Pikiran kita kayak gitu. Oh, suami itu harus kayak gitu, istri itu harus kayak gitu. Bayangkan kalau anak ini besar dengan inner child seperti ini, maka kalau dia jadi istri, dia menjadi istri yang sangat-sangat tidak punya suara dan nggak tahu kalau dia itu di-abuse. Nggak tahu kalau dia itu ditindas. Gitu loh. Akhirnya anak berikutnya, cucunya dia ini akan semakin parah. Si laki-lakinya kalau dia punya anak laki-laki, nanti aku kalau punya istri juga akan aku begitukan. Gitu loh. Bahayanya di situ kalau kemudian kita nggak tahu apa energi. Codependent itu begitu. Dia punya weak boundary, dia nggak bisa bilang no. Gitu. Dia nggak bisa bilang tidak, nggak boleh. Nggak, misalkan, yo kok asin ya, nggak apa-apa lah, dimakan aja, Rasulullah aja nggak protes gitu. Ya, misalkan. Jadi dia bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Bukan saya ngajak para akhwati fillah untuk bertengkar sama suami, bukan gitu ya. Atau kemudian, jadi ada, kalau kita termasuk orang yang nggak berani bilang no, itu mungkin ada inner child yang dipengaruhi oleh cara parenting orang tua kita yang memang seperti itu. Jadi kita memang di budaya timur diajari jadi istri itu harus surga nunut neraka katut gitu ya. Ya saya nggak mau lah. Surga nunut
neraka saya nggak mau katut gitu, neraka masuk aja sendiri gitu kan, surga ayo saya mau ngikut gitu kan, orang pinter kan harus kayak gitu ya, nggak kemudian surga nunut neraka katut, jadi apa aja yang dilakukan suami mau digeplak, mau di apa ya, dihina, mau diludahin, kita manut aja, nggak bisa, karena satu, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa kita nggak sadar bahwa ada inner child yang butuh untuk diluruskan, dan efeknya itu kita kepada anak-anak, Bun. Kalau kita tersiksa nggak bahagia, nanti anak-anak kita pun juga demikian, makanya harus diputus ini rantainya. Kemudian controlling itu ibu yang suka ngontrol, ibu kita ngontrol banget, mulai dari kaos kaki sampai warna tali sepatu. Ih, kok merah sih? Ih, kok hijau sih? Misalkan ibu kita nggak bisa, merah itu ya sama merah, hijau itu ya sama hijau, misalnya gitu ya. Controlling sampai naruh barang tuh jangan kayak gitu, naruh bantal tuh jangan kayak gitu. Nah, ibu yang controlling kayak gini itu nanti akan inner child-nya dia akan jadi cenderung rebellious. Jadi cenderung menentang. Dia tukang nentang. Kalau anaknya tumbuh dewasa, aturannya misalkan hari ini nggak harus pakai masker, dia model orang-orang yang anti masker gitu ya, dia suka nentang ya. Ini inner child-nya mungkin dulu dibesarkan oleh orang tua yang seperti itu, yang controlling, suka ngontrol A sampai Z, nggak diberi ruang anak-anak itu untuk memilih gitu. Makanya itu mengajari kita, kalau saya jadi ibu nanti, atau kalau sekarang saya sudah jadi ibu, ya nggak perlulah anak-anak itu dikontrol sampai sedemikian rupa. Mau pakai atasan hijau, bawahan pink, kalau dia milih sendiri, so be it. What's the problem? Kan gitu, nggak masalah. Kerudungnya hijau, bajunya atasannya kuning, kaos kakinya merah. Kalau dia milih sendiri nggak apa-apa. Nanti orang apa bilangnya, ya dia mungkin diarahkan sedikit, boleh. Tapi jangan sampai kemudian anak ngerasa saya nggak diberi kebebasan, usia 11 tahun belum bisa milih, gitu ya. Saya sekarang pakai baju warna apa, Ma? Usia 11 tahun. Itu menunjukkan mungkin kita dulu terlalu kontrol gitu ya. Oke, selanjutnya pesimis. Pesimis ini yang, mungkin ini ya banyak terjadi di budaya timur gitu ya. Kenapa? Kita diajari untuk nerimo. Ya. Nerimo itu bagus. Tapi kalau menerima sebuah penindasan, kedzaliman, itu nggak bagus. Ya, nerimo itu bagus kalau dengan qadanya Allah. Tapi kalau ditindas, kita nggak tahu batasannya. Orang-orang yang sering ditindas, nanti pada saat mereka itu mendapatkan sebuah nikmat yang besar, dia merasa nggak pantas. Aduh, saya mah apa tuh? Kok dapat kenikmatan sebesar ini gitu. Dia merasa, saya kok dapat suami kok baik banget ya. Apa yang salah ya dengan saya? Jangan-jangan suami saya selingkuh. Ada aja gitu loh yang dicari. Karena saya itu nggak pantas dapat orang yang baik. Pasti ada yang buruk, akhirnya dicari-cari, diutik-utik itu. Ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah gitu. Padahal nggak ada yang salah. Tapi dia selalu ada pada mode yang bahwa, oh ada yang salah, ini harus saya hati-hati. Jangan-jangan dia baik tapi sebenarnya pembohong gitu. Selalu yang dipikiran itu adalah, makanya disebut self-sabotage. Oke. Insya Allah saya percepat. Ini contoh-contohnya aja. Tadi udah saya sampaikan. Silahkan Dok, sampai selesai saja, enggak apa-apa. Oke, jazakallah khair. Oke, insya Allah ini ngomong saya udah kayak kereta kilat Jepang ya. Jadi sambil di sini KRL, Dok. KRL. KRL kurang cepat nih kayaknya. Oh iya. Saya coba ini percepat insya Allah. Oke. Jenis-jenis inner child itu banyak banget jenis-jenisnya, tapi nggak harus masuk ke alam sadar ya, masukkan aja ke alam bawah sadar yang ini. Apa aja jenisnya? Yang pertama, yang bagus itu nomor 3 ya. Ada bagusnya sih, cuman nggak semuanya. The playful child, yang itu dulu ya. Playful child itu ada anak yang inner child yang tidak terlalu bermasalah. Jadi dia menjadi pribadi yang kreatif, yang suka yang bahagia gitu ya. Karena anak-anak tadi kan seneng playful itu. Cuman biasanya anak-anak yang punya inner child playful ini dia nggak pernah serius gitu ya, dia isinya main-main aja gitu. Jadi ada anak ya, misalkan dia umur 25 tahun, bukan anak, seorang laki-laki umur 25 tahun, sudah mau menikah, bawaannya itu pengen main-main aja, nggak serius, nggak bertanggung jawab. Nah, bisa jadi itu inner child-nya adalah playful child yang belum terbereskan. Abandoned child itu apa yang nomor 1? Jadi manifestasinya gini, dia merasa sangat kesepian, tidak aman, tidak diinginkan, dan sangat membutuhkan perhatian dan keamanan. Dia takut berlebihan untuk ditinggalkan pasangan, takut banget. Ya, suami pulang jam 12 malam, jangan-jangan dia selingkuh gitu ya, takut banget gitu, isinya khawatir, takut ditinggalin suami, ditinggalin orang-orang yang dicintai. Kenapa? Karena dulu waktu kecil bisa jadi orang tuanya adalah orang tua yang super sibuk, yang tidak punya waktu, orang tuanya bercerai,
ya, atau berpisah, ya, kemudian sering kali menjadi merasa bahwa orang tua saya itu nggak peduli karena orang tuanya nggak pernah memberi waktu untuk dia. Dia merasa di abandon gitu ya. Abandon itu jadi lebih ekstrim daripada neglected sih sebenarnya. Kalau nomor satu itu mungkin orang tua bapaknya tiba-tiba kabur, ibunya tiba-tiba kabur, tinggal sama neneknya misalnya gitu. Atau bapak ibunya cerai, kemudian diurus sama nenek kakeknya. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau neglected child itu anak yang punya bapak ibu tetapi merasa kesepian. Kenapa? Karena jadi dia tidak pernah diberi perhatian. Pernah nggak sih Bun ngerasa gini ya, kalau yang sudah punya anak ya, mama, look, ya lihat aku nggambar sesuatu, sebentar, aku mama ada di telepon gitu ya. Jadi ada, tapi bapak ibunya tuh nggak ada. Kayak lagu ya, ada nggak ada, tapi nggak ada gitu ya. Mereka ada orang tuanya, tapi secara emotional they're not present, they're not available. Mereka nggak ada di sana. Jadi pada saat anak butuh perhatian, pada saat anak butuh bimbingan, pada saat anak butuh sharing, saya itu lagi bahagia, nggak ada di sana. Ini neglected child itu seperti itu. Akhirnya mereka akan menjadi anak yang merasa tidak dicintai. Mereka selalu tidak bisa, jadi mereka tidak bisa mengungkapkan perasaannya, mereka lebih suka menyendiri gitu ya, nggak bisa bergumul dengan orang lain. Kemudian yang ketiga sudah saya jelaskan ya, yang keempat the spoiled child. Ini anak-anak yang biasanya dimanja gitu ya. Jadi pada saat dia sudah dewasa, dia cenderung tidak sabar untuk melampiaskan amarahnya ya, ketika sesuatu yang tidak dia inginkan itu tidak dipenuhi langsung. Ya, ini ciri-cirinya biasanya pada saat kecil dia selalu dipenuhi. Makanya di dalam teori psikologi anak itu ada yang namanya delay gratification. Jadi kalau pernah baca ada marshmallow experiment dilakukan oleh Stanford University, itu disebutkan bahwa kalau kita mau memberi sesuatu pada anak, sebisa mungkin suatu saat kita delay supaya untuk mengajari mental anak bahwa tidak semua yang mereka inginkan itu harus dipenuhi instantly, tidak harus dipenuhi sekarang juga. Ada jeda waktu. Jeda ini yang mengajari anak bahwa tidak semua yang saya inginkan bisa dituruti sekarang. Kalau kemudian kita, mama minta es krim, kasih. Mau minta permen, kasih. Mama minta ini, dikasih. Maka suatu saat inner child ini akan bisa membuat dia menjadi anak yang tidak bisa ngontrol keinginannya pada saat mereka besar. Pada saat istri nggak bisa memenuhi apa yang dia inginkan dalam segala hal, marah-marah gitu. Oke. Kemudian yang kelima adalah fearful. Fearful ini muncul sebagai pribadi yang selalu membutuhkan pujian, ya, penegasan, dorongan. Oh, yo, kamu bisa. Jadi udah dikasih kayak gitu. Pernah nggak sih punya teman atau yang seperti itu ya? Sudah dikasih tahu, ayo kamu bisa, tetap aja enggak berani saya. Isinya cemas, panik, khawatir. Selalu seperti itu. Nah, ini biasanya mungkin pada saat kecil dia masih ada inner child yang belum terselesaikan. Kemudian yang terakhir, disconnected child. Kok ada satu nggak masuk ya, disconnected itu. Jadi dia nggak mudah percaya kepada orang lain. Dia merasa selalu terisolasi, kemudian dia sulit menjalin kedekatan dengan orang lain. Ada rasa takut dekat dengan orang lain gitu ya. Karena saat anak-anak dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar apa artinya dekat dengan seseorang. Jadi kalau ini masuk dalam dunia pernikahan, orang-orang seperti ini akan susah memberi sebuah kepercayaan kepada pasangannya, gitu ya. Ini yang bahaya karena kalau kita nggak percaya sama pasangan kita, ya apa artinya sebuah pernikahan kan gitu? Kita harus percaya. Kalau kemudian kita itu selalu dicurigai oleh suami atau suami istri selalu mencurigai suami, ya capek juga kan gitu. Makanya kalau inner child-nya itu nggak sembuh, ini bisa berbahaya, bisa membuat pernikahan itu jadi berantakan gitu loh. Padahal masalahnya bukan pada pasangannya, bukan pada orang yang dia nikahi, tetapi pada dirinya sendiri gitu. Makanya untuk pesan para jomblowati, kalau bisa cari laki-laki yang sudah sembuh inner child-nya gitu ya. Gitu. Gimana caranya Mbak? Nah, nanti insya Allah. Oke, selanjutnya insya Allah 2 slide lagi. Apa tanda lainnya? Mood swing, suasana hati yang tidak stabil, cenderung emosional, gampang tersinggung, tidak dapat membedakan serius dan bercanda, terlalu serius, kaku gitu ya, melukai diri dia sendiri, lebih suka bermuka dua, berpura-pura. Mbak, sampean marah tuh sama aku? Enggak kok, dia enggak gitu, padahal marah gitu ya. Ya itu
tipis bedanya antara sopan dengan tidak jujur gitu ya. Itu contoh aja. Kemudian menjadi penindas atau abuser. Kemudian tidak bisa menjaga komitmen dalam sebuah hubungan, mirip dengan tadi ya, suka berbohong ya, menyembunyikan kenyataan, kemudian terlibat dalam tindak kejahatan. Jadi para kriminal itu bisa jadi sebenarnya dia punya inner child yang tidak biasanya ya, kebanyakan besar memang luka, ketergantungan atau kecanduan, dan sangat kompetitif yang ridiculous, yang mereka nggak bisa lepas gitu ya. Maksudnya selalu ingin menang terus, menang sendiri. Oke. Cara mengatasinya ini yang penting insya Allah ya. Yang pertama, identifikasi dulu ya, identifikasi dulu apakah kita punya wounded inner child atau enggak, kita punya luka inner child atau enggak. Gimana caranya Mbak? Jawab pertanyaan berikut, bisa dicatat. Yang pertama, apakah aku itu merasa dicintai saat masih kecil? Pertanyaannya, silakan dijawab sendiri, dicatat sendiri, nanti ini sendiri, titik-tik sendiri. Yang kedua, apakah aku itu merasa aman dan terlindungi saat aku masih kecil? Yang ketiga, apakah aku itu merasa diinginkan oleh orang-orang di sekitar aku? Yang keempat, bagaimanakah hubunganku dengan orang-orang yang terdekat? Ya, terutama dengan pasangan. Ya, apakah aku itu cenderung ingin mengontrol semua yang ada di sekitarku? Ya, coba identifikasi itu. Jadi semuanya harus sesuai dengan keinginanku. Apakah ada rasa ketakut untuk diabaikan oleh orang yang kita sayangi? Saya itu takut kalau saya itu nggak disayangi. Jadi ada rasa takut, walaupun suami atau keluarga kita sudah bilang, aku sayang kamu, sudah disampaikan, tapi tetap aja takutnya. Mungkin ada di situ ada wounded inner child. Apakah ada kecemasan atau ketakutan untuk jatuh sakit? Apakah ada kecemasan? Apakah kita atau aku merasa bahwa kehidupan di dunia ini, ya, seluruh hidup ini selalu bermasalah, gitu ya? Kita yakin bahwa it's all problem, gitu ya? Ada aja masalahnya dan hidupku itu dilingkupi masalah. Apakah kita punya keyakinan seperti itu? Ya. Kemudian apakah aku tuh punya ketidakpedean berkaitan dengan penampilan? Misalkan gitu ya. Mungkin dulu diinjek-injek atau dihina-hina. Oh, dasar kamu misalkan segala macam ya. Hidungnya pesek kah, matanya terlalu sipit kah, atau kulitnya terlalu begini kah, terlalu pendek, terlalu tinggi, segala macam ya. Ya, giginya merongos kah, gitu-gitu ya. Astagfirullah, kasar banget dulu saya masih kecil ya. Kita itu terbiasa dengan lafaz-lafaz yang kasar ya. Kita terbiasa dengan lafaz-lafaz, oh dasar anak kecil. Kita biasa melemparkan lafaz-lafaz yang seperti itu, padahal itu menyakitkan. Gitu. Apakah kita concern dengan penampilan kita? Apakah kita itu termasuk orang yang sering sakit-sakitan? Karena bisa jadi sakit itu ya, fisik yang selalu jatuh sakit itu disebabkan mental state yang tidak benar, gitu ya. Itu mempengaruhi imun sistem memang. Jadi yang pertama identifikasi, yang kedua sadari, ya. Kalau sudah be aware itu jadi kalau sudah tahu sumbernya, kita tahu di mana inner child itu. Jadi kan tersimpan di alam bawah sadar, ya. Untuk bisa menyembuhkannya, kita harus bawa inner child itu dalam alam sadar kita. Oke, sekarang kalau misalkan ya suami kita pulang, bapak saya dulu uring-uringan, berarti bapak itu nggak mencintai saya. Sekarang kalau suami pulang uring-uringan, kita langsung sadar, oh ini inner child mau mengambil alih ini. Saya mau ikut-ikutan marah ini, seolah-olah mengatakan suami itu nggak cinta sama saya. Hello, go away inner child, gitu ya. Go away. Jadi kita sadar, kita aware dengan oke, ini mau diambil alih ini sama inner child kita, gitu. Jadi sebelum kita bertindak, kita mikir dibawa ke alam sadar kita be present, gitu loh. Jangan biarkan alam bawah sadar kita, habit kita, program default yang sudah download waktu kecil itu mengambil alih cara kita bereaksi terhadap sebuah peristiwa. Jika kita tahu ya reaksi kita itu seringnya keliru ya, maka sebenarnya habit itu sudah terprogram dan butuh waktu yang lama. Gitu loh. Jadi kalau kita mudah cemburu, mudah nggak percaya, mudah menyalahkan diri sendiri, maka saat hal itu muncul kita harus sadar, oh ini inner child mau ambil alih ini, oke, I'm not gonna let it happen, gitu
Ya. Selanjutnya, kalau inner child-nya itu parah banget, misalkan dia ada abuse, ada trauma, mungkin perceraian, mungkin ditinggal, ya, ada yang anak yang kemudian dibuang dan seterusnya. Itu mungkin dia akan butuh sebuah bantuan dari seorang ahli psikolog atau terapis. Nggak masalah, kita meminta kepada orang-orang yang ahli, ya, orang-orang yang mengalami pelecehan. Mereka akan ada yang kemudian banyak metodenya, ya, ada yang metode hipnosis, ada yang metode reparenting, ada yang metode forgiving, metode penyembuhannya banyak sekali. Tiap orang bisa jadi, tiap psikolog atau terapis bisa jadi berbeda. Karena saya bukan terapis, ya, saya nggak tahu nanti. Dan ini kayaknya per cases, ya, tergantung situasi orangnya itu seperti apa. Kemudian menuliskan dan berbicara dengan inner child ini. Menuliskan, saya itu dulu waktu kecil, ya, dihina oleh misalkan paman saya, bahwa saya itu kulit saya itu menjijikkan, misalkan gitu, ya, ditulis. Kemudian dijawab, wahai Yumna, misalkan gitu, ya, Yumna kecil, misalkan gitu, kulit kamu itu bagus, kulit kamu itu nggak menjijikkan. Mereka aja yang nggak tahu bagaimana bersikap baik dengan orang lain, gitu. Jadi kita memberikan afirmasi kepada inner child itu dengan melogika apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Ya, kita bisa. Jadi menulis itu memang menyembuhkan, gitu, ya. Dan biasanya kalau menulis itu berarti kita harus mikir dalam. Kalau mikir dalam berarti kita mengambil inner child yang sudah masuk ke ujungnya subconscious atau alam bawah sadar itu, kita ambil, kita dig, ya, kita ambil lagi, kita masukkan, kita entaskan dari subconscious alam bawah sadar itu masuk ke dalam alam sadar. Ya, jadi berdamainya itu prosesnya seperti itu. Menjalin ikatan dengan inner child itu bisa dengan mengkoneksikan kita dengan masa kecil kita. Misalkan salah satu cara yang mendukung itu menelusuri memori waktu kecil, bisa dengan melihat foto, bisa dengan berbicara dengan saudara kita, ya, bisa juga dengan membayangkan. Jadi kita tidur, misalnya lie down, ya, berrebahan. Kemudian kita bayangkan rumah kita waktu masih kecil, kita bayangkan peristiwa yang menyakitkan pada saat itu. Misalkan dikunci di luar oleh ibu, atau kemudian melihat bapak ibu itu bertengkar, kemudian melihat ibu itu seblak, gitu, ya, dikeplak, dipukul oleh bapak, misalkan gitu. Dan itu bikin kita nangis. Nggak masalah, nangis nggak apa-apa, ya. Memang butuh, kalau itu terlalu traumatis, mungkin kita nggak bisa melakukannya sendiri. Self healing bisa jadi susah, mungkin kita bisa jadi panik. Ada orang, ya, ketika berpikir masa kecilnya mereka menjadi panik, ketakutan, cemas, ya, kemudian sesek, gitu, ya. Nah, itu bahaya. Itu harus ada orang lain yang mendampingi. Insya Allah nggak separah-parah itu, ya, ibu-ibu atau akhwati filah yang ada di sini, semoga enggak, saya berdoa enggak, tapi kalau iya berarti mungkin harus ada pendampingan. Kemudian perhatikan intensitas perasaan kita. Ya, sebentar. Jadi untuk menjalin dengan inner child, Mbak, nggak mending dikubur aja sih, ya, luka-luka atau trauma-trauma itu, biar sekalian lupa, gitu loh. Nggak bisa. Jangan, karena kan namanya luka, kalau ditutup, ya, tanpa kemudian dibiarkan mengering, apa yang terjadi? Bisa jadi luka tadi membusuk, kan gitu. Bisa jadi luka tadi menjadi racun. Bisa jadi malah ya menjadi racun yang mematikan, gitu loh. Namanya juga luka. Kalau kita tutup, kemudian nggak dirawat, nggak kemudian dibiarkan terbuka dan mengering, ya, yang terjadi bisa membusuk dan membuat perilaku kita, behavior kita, habit kita jadi buruk, gitu loh. Bahayanya di situ. Jadi nggak bisa. Makanya inner child itu harus disembuhkan tuh karena di situ, ya. Kemudian perhatikan intensitas perasaan kita. Maksudnya gimana? Jadi lika-liku perasaan kita. Kalau inner child itu masih dalam masa penyembuhan, pastikan kita tahu apa sih triggernya, apa sih yang bikin inner child itu tiba-tiba muncul, gitu. Kita pahami triggernya di mana. Ya berarti kita harus kembali ke masa lalu dulu. Triggernya itu apa sih? Oh, kalau melihat orang bertengkar. Triggernya apa sih? Oh, kalau ada orang mulai ngomong tentang masalah warna kulit. Oh, kalau orang itu sudah mulai ngomong masalah pencapaian akademis, ya, mereka mulai defensif. Nah, itu kita harus tahu triggernya. Jadi kalau misalkan pada saat seperti itu kita kena trigger, kita harus pasang kita kuda. Oh, ini. Gitu. Oke, selanjutnya ada yang belum mute. Berhati-hati dalam mendengarkan kritik yang muncul di dalam diri kita. Jadi apa artinya? Jadi kalau
benak kita. Jadi kalau ada di dalam benak kita, kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa, nggak ngerti cara ngerawat anak, kamu itu nggak bisa cara jadi ibu yang baik. Ada suara-suara sumbang kayak gitu dalam benak kita harus hati-hati. Jangan dengarkan, langsung munculkan pikiran positif. Tapi kan aku berusaha. Tapi kan tapi nanti ada contohnya ya. Tapi aku belajar terus gitu loh. Jadi kita putus cut itu. Jadi pikiran negatif kita putus dengan memunculkan pikiran-pikiran positif. Selanjutnya, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu contohnya apa? Jadi waktu kecil kita mungkin sebenarnya pingin gitu ya bisa lompat-lompat di taman, di trampolin. Ya udah sekarang coba aja lompat-lompat gitu ya. Kita dulu tuh pingin gitu masih kecil tuh makan es krim dicampur kacang misalnya gitu. Ya udah makan aja sekarang es krim campur kacang gitu ya sambil ngobrol sama inner child-nya. Dulu itu kalau sudah disuruh mau beli es krim aja nggak boleh. Aduh sampai tersiksa gitu ya. Nggak apa-apa sekarang kayak gitu. Dulu mau main roller coaster nggak boleh, sekarang main roller coaster. Dulu pingin belajar sepeda, nggak boleh, nggak punya sepeda, tersiksa karena teman-temannya semua sudah punya sepeda. Ya sekarang belajar sepeda gitu. Ya, jadi kemudian selanjutnya be silly occasionally. Ya, be silly itu jadilah seperti anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu kayak apa sih? Ya ketawa-ketawa gitu ya sama anak-anak. Atau kita being silly. Kalau saya biasanya main suara sama anak-anak. Oh, ayo oke. Ya, mana? Gitu. Anak-anak udah ketawa gitu. Jadi being silly atau kemudian sok-sok nggak tahu. Jadi mainan sama anak-anak sok nggak tahu. Gimana sih cara bikin teh misalnya gitu ya. Mama, you know gitu kan anak saya. Kamu tahu? Enggak, aku nggak bisa. Jadi kita bertingkah kayak anak-anak gitu. Tapi sengaja bukan karena kita memang inner child-nya lagi muncul, enggak gitu loh. Itu untuk menggugah inner child yang bagus dalam diri kita gitu ya. Kemudian self love itu menyayangi diri kita sendiri, bukan kemudian itu ya. Nanti lu kan hadisnya di dalam Islam kita itu harus mencintai Allah dan Rasulnya. Iya, bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain kalau kita nggak pernah bisa tahu makna cinta itu seperti apa, kan gitu. Kalau kita nggak tahu bagaimana mencintai diri kita sendiri, nggak mungkinlah kita mencintai anak-anak kita, mencintai orang lain. Itu mungkin sebenarnya kita hanya ingin menyenangkan orang lain. Bentuknya seperti apa? Kita menerima diri kita itu seperti apa? Menerima diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Saya sering bicara ya, saya sering sampaikan. Kalau saya kasih, misalkan saya itu punya HP. Bun, HP ini harganya misalkan ya 100.000 rupiah, misalkan gitu. Kira-kira sampean itu mau beli 500.000 rupiah atau 50.000 rupiah? Pasti 50.000 rupiah, kan? Nggak mungkin lah. Mbak, harganya berapa? 100.000. Ya sudah, saya beli 500.000. Gila apa sampean? Saya ini harganya 100.000 kok malah mau dibeli 500.000 kan gitu. Sama. Kalau kita menghargai diri kita itu 100.000, orang juga akan menghargai kita 100 atau kurang dari itu. Gitu kan? Jadi kalau kita menghargai diri kita 50.000, orang nggak akan menghargai kita 100.000, paling 20.000. Gitu loh. Artinya apa? Harga yang kita sematkan dalam diri kita itulah harga yang akan diberikan oleh orang lain. Kalau kita nggak pernah menghargai diri kita sendiri, jangan harap orang lain menghargai kita juga. Wong kita aja enggak, gitu kan? Oke, selanjutnya sabar dan yakini. Mana ya? Sabar dalam prosesnya dan yakini bahwa ini adalah qada Allah. Kita nggak pernah boleh. Jadi inner child itu tidak dalam rangka menyalahkan orang tua kita, akhwati fillah. Ya, berdamai dengan inner child itu bukan kemudian menyalah-nyalahkan bapak ibu kita, bukan, karena mereka sudah mencoba the best they can. Apa yang mereka lakukan itu tidak untuk menghancurkan kita. Mereka bisanya ya seperti itu, ya udah. Tugas kita menyembuhkan ini adalah antara kita dengan diri kita sendiri. Berdamai itu tidak untuk membuat orang tua kita itu jadi kelihatan seperti monster, bukan gitu loh. Berdamai itu artinya kita menerima diri kita menerima bahwa saya terluka dan luka ini harus disembuhkan, ini caranya menyembuhkannya. Ini adalah qada Allah, saya dilahirkan atau dibesarkan oleh orang tua yang seperti ini. Kita harus tetap birrul walidain, harus tetap bersyukur mereka masih kita masih punya bapak ibu, kan gitu. Kemudian yang terakhir, download program baru. Ini yang penting.
Ya, karena tadi kita tahu inner child itu ada di subconscious, bagian alam bawah sadar, yang terdownload program-programnya sejak masa kecil. Kalau mau ganti, berarti harus di-delete programnya. Masalahnya kalau program itu sudah terbentuk dalam benak kita, delete-nya butuh waktu yang lama. Ada yang bilang tahunan, ada yang bilang puluhan tahun, tergantung kita. Tapi selama kita isi komputer benak kita itu dengan program-program baru, nanti program lamanya yang sudah delete hilang sendiri kan gitu. Akhirnya apa? Ya kita download dengan program baru. Program apa? Yang pertama yang perlu kita ingat, alam bawah sadar itu hanya menerima kalimat positif. Contohnya gini katanya orang psikologi. Sekarang Bunda jangan pikirkan kucing. Jangan pikirkan kucing. Apa yang Bunda Tias mikirin apa sekarang? Kucing. Karena takut sama kucing, bukan takut, geli gitu ya. Ya, tapi kan saya bilang tadi jangan pikirkan kucing, kau malah mikirin kucing kan gitu. Itu menunjukkan memang alam bawah sadar kita nggak bisa menerima lafaz jangan, kita menerima lafaz positif, gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan, ada yang nggak menjelaskan saya ya mau download program baru, itu artinya apa? Saya sanggup, saya bisa, saya pede, saya orangnya pembelajar, ya, saya bisa bahasa Arab, saya bisa belajar bahasa Inggris, saya bisa menjadi moderator, saya bisa menjadi pengemban dakwah, saya bisa menjadi orang tua yang hebat, saya bisa dan berusaha untuk menjadi istri yang solehah, misalnya gitu. Itu yang harus kita download, itu program seperti itu supaya program-program lama itu terdelete. Kemudian yang terakhir adalah pengulangan. Caranya itu adalah dengan mengulangi sesuatu yang baru itu terus-menerus. Seperti tadi saya bilang ada namanya reticulation activating system atau RAS tadi ya. Dia hanya memfilter, dia nanti hanya masukkan data-data yang cocok dengan apa yang ada dalam benak bawah sadar kita. Kalau kita sudah ngomong, saya sanggup, saya ibu yang bagus, saya bisa kok menjadi moderator, saya bisa kok menyampaikan Islam, misalnya gitu ya. Kita terus itu sampaikan kepada diri kita setiap hari. Bahkan ada ya di sini itu seorang ibu yang membiasakan anaknya waktu masuk sekolah, itu anaknya di depan gate itu disampaikan anaknya, Mas hebat, Mas pinter, misalkan, atau adik pinter, adik hebat, adik cakep, adik itu sangat suka mendengarkan, adik itu peduli, adik itu sayang sama teman-temannya. Jadi diberi lafaz-lafaz seperti itu pada anaknya. Jadi kayak hipnotis gitu ya. Ya, nanti anaknya juga, oh ya, saya itu bagus, saya itu pede gitu. Ya, itu prosesnya seperti itu. Oke. Yang terakhir, sebentar. Dari tadi saya bilang yang terakhir ya. Promise ini contohnya. Wounded inner child. I always mess up everything. Like loving inner child itu inner child yang benar. Everyone make mistake. Ya, yang pertama itu saya itu selalu bikin ulah. Nggak apa-apa. Setiap orang itu kan selalu buat kesalahan. It's okay gitu. Kemudian ada yang bilang di dalam benaknya bilang, oh semuanya itu nggak akan jadi lebih baik. Pasti selalu buruk. Nah, terus inner child-nya yang benar itu dibalas dengan ini sementara aja, memang ada masa sulit, ini sementara aja gitu. Cara membalasnya seperti itu. Atau kemudian kalau ada it's my fault, salahku. Bodoh amat, aku emang bodoh banget, makanya selalu begini gitu ya. Dijawab oleh inner child yang baik, inner child kita sendiri yang ngomong. Menyalahkan diri sendiri itu hanya bikin tambah stres, tambah masalah gitu. Jadi kita ngobrol sama inner child kita sendiri. Otak kita ngomong, saya itu udah gemuk, jelek, nggak ada yang bakal cinta sama aku, nggak ada yang mau nikahin saya, misalnya gitu. Ya, inner child yang bagus, dia akan dibalas. Ya kita harus menerima diri kita sendiri. Kalau nggak ada yang mencintai kita, siapa lagi? Ya kita harus mencintai gitu. Itu contohnya ya, oke? Dan ini adalah nggak usah, ini yang terakhir cara untuk self love. Ya, caranya gimana? Olahraga, tidur yang cukup, sadari bahwa saat orang mulai memanfaatkan bagian kita, bersikap tegas dan beri batasan. Ketika kita berbuat salah, pastikan kita memaafkan diri kita sendiri dan belajar dari kesalahan tersebut, dan tentunya minta ampun kepada Allah. Menyadari kekurangan diri sendiri dan berniat melakukan perbaikan, tetapi mengakui bahwa kita juga punya kelebihan. Allah itu maha adil. Kalau Allah memberikan kekurangan, Allah pun memberikan kelebihan, gitu ya.
Kemudian terakhir, miliki tujuan, nilai, keyakinan yang kuat gitu ya, dan fokuskan diri untuk meraih itu. Apapun itu, surga, surga, dunia ya, aku ingin menjadi orang sukses, businesswoman yang sukses, aku ingin sekolah ini, aku ingin menjadi ahli bahasa Arab, aku ingin nanti masuk surga tertinggi. Camkan itu dan fokus untuk meraihnya. Mungkin itu saja. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri sebagai seorang manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustazah. Luar biasa materinya ya. Bagaimana bunda-bunda semua sudah ketemu ya inner child-nya dan sudah tahu triknya ya. Insya Allah ya bunda-bunda ya. Ini kita langsung ke pertanyaan ya Dok ya. Oke, monggo. Ya, ini ada satu pertanyaan saya bacakan, kemudian ada 2 raise hand yang ini aja ya, 2 pertanyaan aja ya, yang langsung. Oke. Saya bacakan ya Ustazah. Ini pertanyaan dari Bunda Risma atau Mbak Risma, mohon maaf. Ya, mengatasi the spoiled child bagaimana Dok? Karena faktanya sudah disonding maupun dipahamkan tak selesai inner child tipe ini. Bagaimana? Monggo. Oke, pertanyaan bagi saya untuk Bunda Risma atau Dek Risma? Ya. Untuk pertanyaan. Oke, jadi yang punya spoiled child ini siapa? Bunda Rismanya sendiri atau anak-anak kita? Kok ada ini ya, apa namanya? Mantul, suaranya mantul. Iya, orang di sekitar kita, Dok. Oh, di sekitar Bunda Risma. Oke, orang-orang di sekitar kita. Jadi ini kuncinya ya. Kita tidak bisa mengubah inner child orang lain. Kita hanya bisa merubah inner child kita sendiri. Orang yang mau berubah, jadi gini, orang lain yang punya inner child, mereka yang harus bisa mengubah inner child-nya sendiri. Gitu loh. Ini adalah proses self healing. Jadi kita yang harus menyadarkan dia dulu. Misalkan orang ada di sekitar kita, mereka, kamu itu punya inner child. Dia sendiri yang harus sadar dulu. Oh iya, apa inner childku? Ayo dicari. Misalnya gitu, kita bantu nyari. Kamu pernah nggak? Kamu begini nggak? Oh iya, aku ternyata spoiled berarti. Saya itu selalu dimanja sama bapak ibu saya. Makanya kalau nggak dapet, muring-muring kalau orang Jawa bilang ya. Marah-marah nggak karuan. Throw tantrum, misalkan gitu. Berarti itu inner childmu. Gimana menyelesaikannya? Ya itu tadi stepnya. Tadi ya sadari, be present. Kemudian kalau misalkan terluka terlalu banyak ya pergi ke psikolog ya, menuliskan, kemudian berbicara, connect dengan inner child-nya. Jadi gitu. Jadi kalau kita ingin mengubah orang lain, orangnya sendiri yang harus disadarkan dulu mengubah. Makanya di sini misi kita itu tidak untuk mengubah orang lain, akhwatifillah. Kajian inner child ini adalah self reflection. Kita harus introspeksi. Nggak ada manfaatnya kita ini suamiku ini punya inner child, nggak. Jadi jangan dulu, kita dulu yang berubah dulu. Nanti kalau kita sudah berhasil, kita bisa meyakinkan suami kita, pasangan kita, atau bapak ibu kita, atau siapapun lah bahwa ternyata ada loh self healing inner child. Kayaknya kamu punya inner child, atau kayaknya ayah tuh punya inner child apa, abandoned child kah atau apa gitu. Jadi kita dulu yang harus berubah. Jadi kita dulu yang harus menyadari apa innernya. Kalau misalkan kita ingin ngebantu gitu ya, yang pertama bantu untuk mengidentifikasi aja dulu. Kalau kemudian udah jelas, dia itu spoiled child misalnya gitu, ya berarti logikanya disampaikan bahwa tidak semua yang kita harapkan itu harus dipenuhi, nak. Gitu ya, kita ngomong sama inner child-nya kayak gitu. Gak semua yang kita miliki itu harus dituruti, karena pada kenyataannya dunia ini tuh tidak seperti itu. Jadi kalau nanti pada saat kita nggak dapat sesuatu yang kita inginkan, kemarahan itu harus kemudian diredakan. Oke, ini inner child itu mau naik, ini inner child mau jadi lensanya ini gitu. Kita sadari itu. Insya Allah dengan seperti itu pelan tapi pasti kita memotong habitual reaction atau reaksi yang sudah menjadi kebiasaan. Yang penting di situ memutus rantai itu dengan aware. Sebentar, ini inner child mau muncul gitu. Itu kita putus. Kalau udah besok itu akan ada
ya lama-kelamaan rantainya akan putus, capek juga gitu. Kok ngulang-ngulang gitu, nggak jadi terus gitu. Ya mungkin itu. Semoga terjawab. Jazakallah khair, Dok. Ini ada raisen ya. Coba tadi Mbak Ermawati atau Bu Komah, monggo langsung saja. Masih ada Bunda Erma atau Bunda Komah yang mau ini bertanya langsung? Nggak ada ya? Saya beri kesempatan satu Bunda pertanyaan Lili lagi langsung ke Dokter Yumna. Nggak ada ya? Bunda Lili angkat tangan ini, Bunda Lili Bunda Khalifa. Lili, monggo. Monggo Bunda. Silahkan. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya ingin sedikit konsultasi gitu ya. Jadi putra saya yang pertama usianya 12 tahun. Jadi mungkin Masya Allah ya, 12 tahun. Jadi Masya Allah tema kita malam ini luar biasa gitu ya, karena membahas tentang inner child gitu. Dan saya pun juga memiliki inner child sebenarnya ya, banyak juga. Nah, dari apa yang tadi dokter sampaikan gitu ya, bahwa memang itu kan ternyata berdampak gitu ya. Jadi pengalaman saya itu mengenal dunia parenting itu adalah ketika anak saya sudah menginjak usia 8 tahunan. Dan itu pada saat dari awal hingga usia itu ternyata memang banyak aktivitas-aktivitas yang saya lakukan yang itu negatif, yang mungkin ketika saya introspeksi diri itu memang pengaruh dari mungkin inner child saya yang belum selesai gitu. Padahal kan ini mata rantai yang harus terputus. Nah, ketika saya sudah mencoba untuk tidak melakukan lagi, ternyata dampak itu yang sudah saya tanamkan ya sedari kecil, yang mungkin dulu itu karena efek dari inner child saya yang negatif, itu muncul sekarang gitu ya di anak-anak. Nah, bagaimana ya Dok ya, karena ternyata apa yang harus saya lakukan? Apakah kemudian kalau selama ini kan biasa ya sudah Umi minta maaf nak kalau misalnya Umi ada salah gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kemudian mari kita perbaiki bersama gitu. Abi dan Umi pasti memiliki banyak kesalahan, tetapi Umi dan Abi minta maaf dan mari kita perbaiki bersama. Ya seputar itu yang bisa saya lakukan. Kira-kira saya harus bagaimana ya Bu Dokter ya, karena memang sepertinya untuk mengobati ini semua gitu ya, atau untuk memperbaiki semua, karena mungkin bahasa kata terlanjur wis kadung dulu sudah pernah dilakukan gitu, dan ini ternyata kok muncul gitu ya pada anak saya. Lah ini kami sebagai orang tua, langkah-langkah seperti apa Bu Dokter yang harus kami lakukan? Mungkin itu saja. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagus kalau Bunda Lili bisa memberikan contoh nyata gitu ya. Misalkan apakah anaknya jadi mudah marah, apakah anaknya itu jadi itu males-malesan gitu ya. Mungkin it doesn't matter, gak apa-apa kalau misalkan, atau mau ngasih contoh nyata yang jadi masalah di mana Bunda Lili? Jadi mungkin emosi ya. Jadi saya kan dulu waktu pas kecil itu saya itu juga kena fisik, itu seperti yang tadi Bunda sampaikan gitu. Saya mungkin dikurung, kemudian ada yang diikat di pohon gitu ya, dikurung di gudang, itu sudah biasa gitu ya dirasakan saya. Kemudian dengan emosi itu rasa yang selama ini mungkin waktu kecil sering dirasakan oleh saya, dan itu pernah saya lampiaskan. Nah itu kira-kira bagaimana cara apakah kemudian anak-anak jadi kayak gitu Bun? Apakah anak-anak jadi main fisik juga kepada anak yang lain gitu maksudnya? Enggak, kalau kepada anak yang lain sih tidak, tetapi mungkin kontrol emosi ya, yang terkadang ya saya pun juga menyadari Bu Dokter bahwa mungkin saya pun juga perlu terus mengintrospeksi diri bahwa
ini pun juga saya sebagai orang tua pasti juga banyak kesalahannya, banyak yang harus tadi seperti yang Ibu sampaikan, introspeksi itu ternyata mungkin saya kurang introspeksinya di situ. Nah, hanya kira-kira kalau apa sikap yang tepat ya untuk saya dan mungkin suami saya itu pada mungkin hal-hal yang selama ini mungkin sudah keliru kami lakukan. Itu bagaimana, Bu Dokter? Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang pertama kita harus syukuri Allah sudah membuka mata hati kita, ya, membuka apa namanya mata kita bahwa oh saya itu pernah salah dulu, oh saya itu dulu membesarkan anak salah. Tapi yakinlah ya bahwa Allah membuat kita hadir di forum seperti ini, terus kemudian kok tiba-tiba tahu tentang parenting, kok ingin tertarik sama parenting, itu sebuah nikmat dari Allah. Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah engkau menunjuki jalan gitu kan ya. Nah, jadi kalau ini udah bagus ya, Bunda Lili menyadari saya punya inner child yang belum terselesaikan, makanya kemudian itu terus nyambung kepada anak saya. Sekarang anak saya punya emosi yang meluap-luap dan mungkin kesulitan untuk mengontrol dirinya sendiri gitu. Seperti yang saya tadi sampaikan, memang karena mereka itu mendownload program dari kita gitu ya dari awal. Oh, kalau saya itu nggak dapat sesuatu memang harus marah, dan marahnya itu harus meledak. Akhirnya mereka juga akan menunjukkan apa namanya ledakan-ledakan amarah itu. Nah, bagaimana bisa reverse ini? Kalau usianya masih 12 tahun, insya Allah masih ada waktu, Bun, ya. Dan yang perlu kita ingat, wallah alam bisawab ya, kalau misalkan Bunda. Jadi beberapa waktu yang lalu, insya Allah kedepannya kita akan diskusi tentang otak teenager. Bagaimana sebuah otak teenager itu memang setupnya itu sedikit berbeda dengan anak-anak dan kita yang sudah dewasa banget, ya. Memang di dalam Islam itu ada pribalik sama balik memang, tapi kenyataannya memang ada otak di mana pada saat sebelum balik ya itu ada bagian otak yang namanya prefrontal cortex yang ada di depan untuk menganalisa, memahami, itu lagi under construction, Bun. Jadi gini, under construction berarti apa? Kalau rumah dapur kita itu under construction atau lagi diperbaiki, kulkas itu mau kita taruh mana? Taruh kamar tidur mungkin ya, atau kamar tengah, kamar tamu kan gitu. Kompor semuanya dipindah. Nah, anak remaja itu seperti itu. Otak depannya, frontal cortex untuk logika, untuk memahami, menganalisa, itu lagi under construction, lagi tumbuh, berkembang gitu ya. Jadi semua keputusan, mikir, semuanya dimasukkan ke amigdala. Amigdal itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap emosi. Gitu ya. Makanya kita lihat umur 12, 13, 14 itu mereka emosinya meledak-ledak. Karena semua respon ya. Kenapa? Karena untuk melogika dan menganalisa itu lagi nggak bisa dipakai. Kitchennya atau dapurnya tadi lagi under construction. Makanya semua fungsinya diberikan ke ruang tamu. Ruang tamunya tadi amigdala yang padahal dia beresponsibel atau bertanggung jawab untuk urusan emosi. Gitu loh. Ya, jadi ada orang ngelirik sedikit, dia marah-marah. Kenapa? Karena bagi dia lirikan itu adalah hinaan. Anak remaja kayak gitu. Ada mama Umi nyengir sedikit gitu. Umi kok nyengir sih? Udah marah-marah gitu ya. Kenapa? Karena logika di otaknya lagi under construction itu tadi. Nah, kalau kita paham ini, kita jadi lebih merciful. Karena anak itu kita nggak kemudian nggak sopan amat sih sama ibu misalnya. Kita nggak kemudian respon dengan cara yang seperti itu. Kita meresponnya dengan bijaksana. Oke, adik marah. Oke deh, kalau marah bisa diterima. Kalau misalkan Bunda tadi teriak, adik marah. Oh, Bunda kok nyinyir sih? Misalkan, nyinyir gimana deh? Itu tadi nyinyir. Oh, masa sih? Iya nyinyir. Ya udah, Bunda minta maaf. Itu aja. Jadi kita yang anak ini memang lagi under construction otaknya gitu loh. Jadi kita memahaminya seperti itu ya. Memang kita yang harus banyak memang nanti harus imbang ya antara mendisiplinkan dengan memanjakan mereka, membolehkan mereka untuk melakukan apa saja. Itu harus sesuatu. Oke, kalau misalkan Bunda adik marah atau kakak marah karena Bunda tadi kelihatan nyinyir, minta maaf. Bunda nggak niat kayak gitu kok. Umi nggak niat kayak gitu. Tapi lain waktu nanti kakak ngomongnya yang sopan lo ya. Jangan kayak gitu. Ya sakit lah nanti hatinya Umi kalau kemudian dibentak-bentak kayak gitu. Sampaikan seperti itu. Kita yang harus jadi yang dewasa. Jangan kemudian
kok bentak-bentak sama ibunya sendiri ya, ini tambah bulat nanti ya, muter aja kayak gitu nanti si anak, iya tadi kan nyinyir tadi, iya tapi kan nggak pakai bentak-bentak kayak gitu, udah lah nggak selesai ya, kita ngalah dulu, kita yang dewasa, kita yang waras ya, kata orang Jawa bilang sing waras ngalah gitu, kita yang waras, kita yang gede, kita yang membesarkan mereka, jadi kita harus menjadi orang gede dulu dong, orang dewasa dulu gitu ya, cuman bisa gitu aja. Jadi kalau kita paham apa namanya perkembangan mereka, insya Allah sebenarnya itu memberikan kita ruang bagi mereka. Oh, they can make mistake. Dan kita nggak bisa nuntut anak itu selalu nggak boleh marah deh, nggak boleh ini. Kita aja marah. Yang penting itu adalah bagaimana mencantumkan marah. Lah kalau kita nggak pernah mencontohkan channel marah yang benar, jangan berharap mereka juga bisa kan gitu. Jadi sekali waktu masya Allah udah bagus minta maaf. Kemudian respon. Jadi lebih kepada respon dan tidak bereaksi itu aja. Terus apa lagi tadi? Oke, ya mungkin itu ya Bun ya, Bunda Lili, semoga terjawab. Kalau trik tipsnya itu kita ada di video dokter kembar itu bagaimana untuk melabeli emosi. Kita ajari anak, tapi kalau usia 12 tahun mungkin agak sedikit telat, tapi nggak apa-apa. Ya kita tunjukkan kepada anak, oh adik itu lagi marah, lagi suntuk. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nggak banyak ya ini kosakatanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada misalkan happy, itu ada happy, ada excited, ada joyful, ada macam-macam. Dan itu kalau emoji itu kan tahu ya, benar ya, ada emoji itu ada gini, kita ada gini pakai hati, itu memang ada maknanya tersendiri. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada lafadznya, yang ada joyful, ada segala macam. Tapi mungkin bahasa Indonesia agak terbatas, tapi nggak masalah. Kita tunjukkan, oh adik ini lagi suntuk, ya wes. Jadi anak tahu, oh saya ini suntuk, suntuk itu begini rasanya, gitu. Jadi mengajari anak melabeli emosi seperti bumbu-bumbu itu, nanti bagaimana mengatasinya juga akan tahu, insya Allah. Mungkin itu. Cukup ya. Bukan terjawab ya Bunda Lili. Ya. Terjawab ya Bunda Lili. Ya.